Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah. Apa kabar ini pagi-pagi? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. walafiat, Gerunda. Masya Allah. Oke, lanjut bincang-bincangnya sambil ngopi ya kan? Iya, ngobrol Jangan- perkara iman. Silakan. Gimana Manja? Iya Om, boleh Menurut lanjut pandangan Om. Manja, Ya Yesus tadi itu- Om nanya Yesus Iya. itu utusan apa Tuhan sih? Om kan nanya sama saya nih, tapi izin Om Iya. saya jelaskan semampu saya jelaskan Om. Kalau di Siap. luar kemampuan nggak mungkin saya jelaskan di luar kemampuan Om. Betul. Yang pertama Om Tapi kan bawa Biblasnya bertanya, kan? Bawa gospelnya kan? aduh belum pula Om, belum. Oh belum pulang. Belum. Kupikir tadi ini juga cuman ngopi pagi. Belum bawa Bible. Iya. Silakan. Hmm. Jadi gini Om, kalau Yesus itu yang Om tanya itu, kan dia disebut Yesus karena dia itu turun ke bumi menjadi manusia, karena dia melihat bahwa manusia isi bumi ini atau isi dunia ini sudah melanggar banyak dosa yang diperbuat, maka dia itu turun ke bumi sebagai manusia melalui rahim Bunda Maria. Jadi kalau Yesus disebut Tuhan, bisa disebut Tuhan juga, tapi di posisinya sebagai Yesus itu, ya dia sebagai manusia Om. Sebagai manusia 100% dia itu disebut Yesus. Maka Yesus itu disebut sebagai juru selamat Om. Oh begitu. Iya Om. Silakan Bang Saripudin lah. Saya udah ngantuk-ngantuk nih, cuma menjadi pendengar aja. Wah, nggak mungkin lah, ada guru kita di sini. Nah, ya udahlah. Syekhuna Gurunda, silakan. Alimuna. Baik. Mohon maaf, moderator alihin ke saya Bang Rido. Oke, lanjut Gurunda. Baik. Jadi saudara saya ya, ketika saudara kemudian mengatakan salam kenal dulu nih. Saudara namanya Manza ya? Oke. Iya Manja, singkatan nama Manza. saya Manja. Oke, baik. Sangat menarik ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang kemudian turun menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, kalau pemahaman ini dijadikan sebagai sandaran iman, dalam arti kata keyakinan, kepercayaan, itu tentu akan menabrak akal dan logika. Itu yang pertama. Kedua, juga menabrak ajaran Yesus itu sendiri. Ketiga, menabrak kesaksian Yesus tentang dirinya. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang pentuhan Yesus itu tidak sendiri, tetapi didukung oleh kekuatan-kekuatan gaib. Sehingga di separuh dari manusia itu mempertuhankan utusan Tuhan. Jadi bahasa saya gini, teman kita Kristen menuhankan sesamanya manusia itu bukan atas kekuatannya sendiri, tetapi ada dorongan dari dalam. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan gaib, pengaruh daripada ruang kegelapan. Nah, kalau misalnya nanti ditanggapi ya, nanti kalau misalnya saudara mengatakan dia Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang maha suci, maha tinggi, maha perkasa dan seterusnya. Demi untuk menyelamatkan manusia, maka dia menjadi manusia. Kita akan ditabrak dengan keadaan di mana pada saat dia menjadi manusia, ternyata dia punya saudara. Kalau dia Tuhan yang nuzul menjadi manusia, maka kita harus mengetahui rahim tempat beliau dikandung dan kemudian dilahirkan, itu juga nuzul manusia selain dia. Ada Yudas, ada Simon, ada siapa lagi saudaranya yang satu?
ada 4 saudara laki-lakinya, kemudian Yakobus dan juga ada saudara perempuan yang tidak diceritakan. Itu Anda boleh lihat dalam Matius 13 nomor 55. Kalau dia Tuhan, dari aspek Tuhan, oke, Anda boleh mengatakan dia Tuhan. Karena Yesus juga mengaku di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Nabi Musa juga demikian. Nabi Musa juga adalah Tuhan. Dalam arti kata dia penyampai firman. Makanya dikatakan dari lisannya sendiri, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu perkataan yang pertama kali muncul di mulut Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian terulang kembali di dalam lisan Rasulullah Muhammad SAW. Dan terulang hari ini juga di hadapan saudara disebutkan oleh Bang Suma, Innani anallah la ilaha illa ana. Tapi apakah berarti saya ini Tuhan? Tidak. Sebab saya sedang membacakan firman. Apakah Yesus Tuhan? Bukan. Sebab dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti sekiranya Yesus naik ke gunung yang paling tinggi sekalipun di Yerusalem, lantas dia mengatakan, wahai seluruh umat manusia, ketahuilah engkau, aku ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka logika kita, logika sehat kita akan mengantarkan kita kepada keadaan di mana Yesus yang adalah manusia sedang membacakan firman Tuhannya. Jadi bukan Yesus yang Tuhan, tetapi yang mengutusnya itulah yang Tuhan. Nah, coba saya ingin membuka cakrawala berpikir saudara. Bagaimana dengan Yakobus? Apakah kalau Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, maka Yakobus boleh saya katakan 100% manusia, 100% saudaranya Tuhan. Apakah Tuhan punya saudara? Apakah Tuhan punya ponaan? Apakah Tuhan punya bibi? Sepupu? Apakah ini disipati oleh pengajaran samawi? Ajaran nabi-nabi? Tuhan bersilsilah? Tuhan punya rumpun keluarga? Tentu tidak. Maka saatnya lah kita berpikir. Silakan Anda tanggapi sambil ngopi. Lanjut. Baik Om Juma. Yang Om sampaikan tadi, Yesus itu kan dia itu menyampaikan firman, dia bersaudara, kemudian dia bukan Tuhan. Di saat dia diutus, berarti dia itu kan manusia Om. Menyampaikan, buktinya bahwa menyatakan dirinya sebagai manusia, dan dia lahir sebagai manusia juga. Dan kalau dikatakan dia punya saudara dari rahim seorang sang perawan Maria, belum ada ceritanya Om. Jadi kalau udah sampai disebut di sana Yesus itu punya saudara, itu ngawur, ceritanya udah kemana-mana Om. Tapi kalau disebut dia sebagai manusia waktu dia turun ke bumi, karena melihat tingkah laku manusia yang ada di dunia ini bahwa sudah bercampur baur dengan dosa, daripada manusia itu binasa dengan dosanya, maka Yesus itu ke bumi atau dia turun ke bumi sebagai manusia untuk bisa bertemu langsung dan untuk bisa menebus mereka sebagai juru selamat. Jadi kalau disebut dia itu karena ada saudara tadi yang Bang Juma ya, Bang Juma tadi sampaikan dia bersaudara, saudaranya siapa? Yakobus, siapa lagi? Itu udah lari dari konteks Alkitab itu Om. Ya mohon maaf Om, ini sedikit koreksi. Oke, saudaraku Manza, saya tuh berbicara berdasarkan data. Saya tidak punya kewenangan dan saya tidak punya hak berbicara tentang Bible di luar daripada Bible, karena itu adalah ranah iman. Di dalam Bang Juma tadi kan menyampaikan Bible itu kan sudah menyampaikan dengan ayat dari Bible Om. Kok bisa nggak ada? Tapi kan Om sudah bacakan tadi ayat dari Bible. Maksud saya gini, saya tidak berani menyatakan sesuatu yang tidak berdasar terhadap Bible yang terdata. Di dalam kitab saudara Matius 13:55 sampai nomor 56, Markus 6 nomor 3.
Di situ jelas dikatakan, bukankah ini putra tukang kayu itu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudara laki-lakinya adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Nah, sementara saudara mengatakan Tuhan tidak mungkin punya saudara. Ini data di dalam kitab saudara mengatakan Yesus punya saudara laki-laki. Bahkan dia juga memiliki saudara perempuan. Artinya Ya, bahwa... Ya, Om, silakan, silakan. yang disebut di situ ini kan cucunya anak tukang kayu. Kan bukan Tuhan kan yang disebut di situ. Bukan Tuhan yang menyebut itu, dia bawa cucu dari seorang tukang kayu. Bukan, anak Dan- dari... Gini. Yang dari Yesus... manusia toh. Iya, Yesus ini anak tukang kayu, yaitu Yusuf, dan ibunya bernama Maria. Dan saudara-saudara Yesus adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Artinya Tuhan saudara punya saudara. Yaitu saudara karena dia udah manusia, tapi yang lahir dari rahim Nah. Maryam nggak ada saudara Yesus, Om. Kalau Oke. disebut ada saudaranya yang lahir dari kandungan Maryam, sama seperti kita ini, Om. Ya, Bang Juma. Ya, kalau Iya, kita iya. disebut saudara, wajar-wajar saja dong. Iya, tapi kita yang tidak... lahir dari satu yang lahir dari satu rahim itu belum tentu kita sama, Om. Ah, itu Iya. Nah, pemandangan. sekarang coba Yakobus dan Yesus satu rahim enggak? Yakobus sama Yesus tidak, Om. Loh, Itu beda Yakobus anak Maria. Tapi di saat dilahirkan oleh Maryam, nggak ada, bukan di situ ada Yesus sama Yakobusnya. Yesus dulu, Yesus anak tunggal, anak pertama. Anak Lalu sulung. kemudian lahir, ya anak sulung. Lalu kemudian lahir Yakobus. Habis itu Simon. Habis itu Yusuf. Habis itu Simon. Anak bungsunya Yudas. Bagaimana kemudian saudara mengatakan dia tidak bersaudara? Om, kalau Yakobus, Om, Yakobus Zebedeus itu ya namanya. Kalau Yakobus Israel itu lain, Om. Jadi gimana ini dalilnya? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudara lelakinya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ini kitab saudara yang mengatakan Maria memiliki anak selain daripada Yesus. Oke, Om, lanjut, Om, lanjut. Iya. Bahkan kalau Anda lihat di dalam pengajaran Paulus di surat Galatia pertama nomor 19, di situ jelas dikatakan bagaimana Paulus menyebut Yakobus itu sebagai saudara Tuhan Yesus. Galatia 2 nomor 9 juga begitu. Yakobus menjadi suku guru yang adalah saudara dari Tuhan kita Yesus. Itu dalil yang mengatakan itu. Oleh karena itulah kemudian ketika Anda menyalahi kaidah akal, artinya agama Anda mengantarkan Anda kepada kondisi di mana akal tidak boleh digunakan di dalam menuhankan Yesus. Karena dia manusia. Atau dengan kata lain, untuk menjadi seorang Kristen, akal tidak boleh dipakai. Karena kapan akal digunakan di dalam menelaah iman Kristen, maka akan bertabrakan antara akal dan juga dengan iman Kristen itu sendiri. Maka wajarlah kemudian Paulus mengatakan, mohon maaf, 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen jahil karena Yesus. Jahil itu bahasa Arab, artinya kalau kita BODOH. Kita BODOH karena Yesus. Wajar, karena ini kenyataannya. Nah sekarang kalau Anda mengakui Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan, oke. Kita paksa logika kita untuk menerima itu. 100% manusia berarti Yesus 100% saudara dari Yakobus. Ketika dia terangkat ke langit, kita cari mana 100% saudara Yakobus tadi. Kemana dia pergi saudaranya Yakobus? Oke, sisi ketuhanannya kita diamin aja dulu. Tapi sisi kemanusiaan yang adalah saudara Yakobus itu kemana? Masih ada? Oh, tidak ada. Lalu kemana? Dia menjadi Tuhan. Wow, saudara Yakobus ternyata menjadi Tuhan. Logika kita
Gak bisa terima itu bang. Gak bisa terima. Tapi kalau doktrin sah-sah saja. Kalau dogma sah-sah saja. Nah ini dia parahnya kalau kita mempertuhankan manusia. Apalagi dengan bangganya mengatakan, oh kami itu punya Tuhan Maha Kasih. Dia datang dalam rupa manusia, dalam kasihnya untuk menebus. Oh tunggu dulu. Karena Anda akan belepotan nanti ketika ditanyai tentang konsep itu. Sedangkan konsep yang diajarkan oleh Yesus, Bapa Tuhan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengarkan, wajahnya tidak pernah kau lihat. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan jelmaan Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan. Poinnya sesederhana itu. Makanya mohon maaf, Al-Quran datang kemudian untuk menjelaskan ini. Karena orang-orang terdahulu kemudian banyak menyembunyikan kebenaran. Makanya Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kufur, orang-orang kafir, ya mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itulah penghuni neraka. Kedatangan Nabi Isa atau Yesus kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepadamu. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Itu juga ada dalam Al-Quran. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Ya, itu jelas. Al-Quran menjelaskan itu. Jadi bagaimana mungkin kemudian logika bisa hidup pada saat bersamaan kita menjadi Kristen? Itu nggak mungkin. Oke, saudara-saudara mungkin bisa diberi masukan atau ada tanggapan, silakan. Silakan Harahap. Baik. Kemana ini Bang apa ini? Bang Manja? Bang Manja? Bang Manja? Loh? Ya halo, lanjut Om. Ini lagi nyari ini sesuatu. Oh, Lanjut. lagi nyari referensi ya. Baik. Kalau bisa teman kita yang Kristen dinaikkan lagi bang. Iya. Siap. Dari itu dinaikin lagi Bang Rido. Ya, ini cari yang Kristen yang mau naik, silakan yang Kristen. Sambil saya lanjut sedikit ya. Ya, Boleh ya? boleh Bang. Oke. Baik. Jadi Islam itu tidak pernah belajar tentang kaidah Torah. Islam itu tidak pernah belajar tentang kisi-kisi Bible, Injil, Mazmur. Seketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendatangkan Al-Quran. Kita ketemu di Indonesia di tahun sekarang sebagai apologet, ya, baik dari Kristologi atau Islamologi, ketemu kemudian mempersandingkan dua sumber pengajaran yaitu Al-Quran dan juga kitab saudara. Islam diajarkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Ini kami tidak pernah belajar tentang Taurat sebelumnya. Kami tidak pernah belajar tentang PL sebelumnya. Tapi Al-Quran yang menjelaskan. Lalu Allah mengatakan apa tentang Bani Israel? Wa qalallahu inni ma'akum. Aku bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Jadi Bani Israel ini memang satu kaum yang senantiasa Allah bersama dengan mereka. Islam mengakui itu. Beliau Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam adalah bangsa pilihan. Al-Quran mengakui itu. Tetapi kemudian sama seperti perjanjian lama juga mengutuk mereka. Di dalam Yehezkiel 5, satu perikop itu hujatan Allah kepada Bani Israel. Apa sebabnya? Ternyata Al-Quran menjelaskan pabima nakhudihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah.
Tetapi karena mereka Bani Israel melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Apa sebabnya? Kenapa demikian? Yuharrifunal kalima an mawadi'i. Disebabkan karena mereka suka mengubah firman Tuhan dari tempatnya. Ternyata itu betul. Kita konfirmasi kepada Bible, ternyata benar adanya. Jadi Al-Quran 1400 tahun silam, Rasulullah tanpa belajar, tidak tahu Bible, tidak ngerti apa itu Taurat, Zabur dan Injil, tapi seketika dijelaskan oleh Allah melalui wahyunya. Dan hari ini kita lihat kenyataan fakta kebenarannya. Jadi kalau datang kepada mereka kemuliaan dari Allah, kemudian dikutuki oleh Allah, loh kok tiba-tiba Allah sendiri nuzul menjadi manusia di tengah-tengah mereka, habis itu dikutuk, habis itu dibunuh, habis itu bangkit jadi Tuhan. Ini sinkron, enggak sinkron sama sekali. Allah murka kepada Bani Israel, kok tiba-tiba Allah menjadi makhluk. Itu adalah sesuatu pengajaran yang sungguh-sungguh tidak benar. Karena kenapa? Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 6:18, kemudian dijelaskan di sana bagaimana kemudian Tuhan itu berfirman di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi kandang binatang, kandang domba. Lebih-lebih rahim Maria nggak akan muat. Karena Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Bagaimana mungkin kemudian dia diam di dunia ini? Dalam wujud manusia nggak mungkin. Itu yang pertama. Kedua, pada saat dia menjadi manusia, dia tidak pernah mengatakan akulah pencipta langit dan bumi. Dia mempraktekkan sebagaimana hamba Tuhan yang taat sampai beliau pergi. Nah, itu dijelaskan dalam kitab saudara sendiri. Makananku adalah melaksanakan perintah-perintah Bapa. Pekerjaanku adalah menyatakan pekerjaan Bapa. Pembicaraanku, perkataanku adalah perkataan yang diperintahkan Bapa. Semua aspek yang ada pada diri Yesus itu adalah perintah. Kedudukan dia hanya sebagai pesuruh, hanya sebagai hamba, hanya sebagai rasul. Kalau kita bahasakan bahasa kita, dia itu ibarat di kantor dia office boy. Apa yang diperintahkan majikan itu yang dia lakukan. Nah ini saudara saya tolong direnungkan kembali. Dan kalau Anda merasa keberatan dengan pembahasan penjelasan saya, silakan Anda bantah. Tapi mohon berdata. Ya, karena kita di sini adalah orang yang belajar. Silakan. Baik, Bang Manja silakan. Bang Manja. Tenggelam lagi nggak pakai ini dia biblos. Iya. Silakan Bang Manja silakan. Ya, makasih Om. Jadi kan Om tadi sebut dari awalnya itu kan belum tuntas Om. Tentang Om itu kan menyatakan, menyampaikan bahwa dia itu kan saudara atau ada saudaranya. Sementara dia yang dilahirkan dari Roh Kudus. Ini Kenapa lagi? Enggak megang apa dia, enggak megang gospelnya, jadi pakai HP. Banyak nyungsep lah. Ya buat yang konten silakan minta permintaan. Diskusi santai, ngopi pagi, ngobrol perkara iman. Gurunda udah bisa dibuat kopinya Gurunda. Udah kopi campur Masako ini. Berarti suka juga mecin ya, Mualim ya. Ini Ripka Singkut mau naik itu kayak Bang Rido. Silakan aja dinaik. Bukan. Rika Singkut itu yang nantang Bang Juma kemarin. Ya nggak apa-apa Bang. Kalau beliau mau belajar boleh.
Oh. Mana minta permintaan ringkas singkut. Ringkas singkut. Cepat, saya hitung sampai 3 kalau enggak orang lain nih. Naik Rifka. Mana permintaannya? Rifka, ayo naik Rifka. Yakin bang katanya. Ini dia. Ya, Ya gimana naikin bang, dia nggak ada permintaan, nggak bisa di Bang ini, Manza? Bang Manza gimana? nggak bisa diangkat. Silakan. Bang Manja. Iya, jadi tadi kan sibuk di situ, jadi saya dengar dulu, nggak mungkin banyak ribut di situ juga berbicara dari sini, nggak enak Om. Ya silakan. Jadi di situ disebut bahwa dia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen, Pito? Muslim, Muslim, aku Muslim. mau, boleh saya ini aja, mau nyapa aja ke Bang Juma. Kamu nyapa aja, silakan. Habis itu saya turun. Iya, iya, siap, silakan. Iya Bang. Sehat ya Bang. Alhamdulillah Selalu sehat. tegakkan Alhamdulillah, amin. kebenaran dan sebarkan. Insya Allah amin. Sama-sama Amin, kita amin, semua, amin. kita Soalnya semua. ngefan banget sama Bang Zuma, sumpah. Iya sama. Ya. Saya pun juga ngefans kepada netizen saya, masya Allah. Terima kasih Bang Zuma. Saya turun Barakallah. saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Oke, makasih Pito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut Bang Manja. Silakan. ya baik, udah Om. Dah. Silakan. Saudara Yesus, Yakobus dan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, saya nama ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Muslim, saya pengagum Bang Zuma. Alhamdulillah. Bang Zuma, apa kabar? Ya Allah, saya Baik. Bang, Baik, saya pemburu tiap malam target. Bang ya. Saya selalu cari Abang itu kalau nge-live kan. Saya selalu ikutin Bang Zuma gitu loh. Iya, alhamdulillah. Iya, masya Allah. Bang, saya Salam asal kenal, Bang. dari Doanya ya. Madura, Bang. Saya asal dari Madura. Iya. Salam kenal Oke, saja, Bang ya. baik. Makasih Bang, makasih semuanya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngobrol fans atau cemana gitu? Iya, tenang aja. Turun dia udah turun dia. Coba yang noten-noten yang lain yang mau berdiskusi silakan. Bang Rido. Ya. Udah dinaikin nih. Selamat Halo, pagi, saya Muslim. Teman-teman, ya saya mau sedikit menyapa sama Bang Zuma sama teman-teman. Iya, dan karai. Nah, habis ini nggak apa-apa saya turun kosong biar teman-teman Otan itu pada naik untuk diskusi. Saya cuma mau nanya menyapa Bang Zuma. Selamat pagi Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya Dan karai. saya kira-kira kapan Bang Zuma kalau saya perhatiin tuh makin kesini tuh perasaan teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim itu jarang lagi naik ke Komal satu menyatu gitu semua kayak seperti room Komal JCC gitu Bang Zuma, kayak seperti dulu lagi gitu. Jadi kita meramaikan gitu. Alasannya gini, Bung. Sekarang kan itu kita di TikTok. Kalau apologet Muslim itu bersatu di dalam satu komal, nanti curhat-curhatan mereka. Sementara sasaran kita itu gak mencegah kemudian acara ini misi kristenisasi. Jadi kita membagi diri kemana-mana. Oh gitu. Jadi pantas Iya. sudah tidak ada ini lagi ya, sudah tidak ada diskusi gitu di ruang debat seperti di JCC gitu dulu. Kami tetap koordinasi di grup. Ada grup kami sebagai apologet. Ada masa di mana gimana? Ya maksud saya biar kayak dulu lagi, jadi antara teman-teman apologet dari Kristen sama Muslim jadi berdialog lagi, berdiskusi gitu, jadi meramaikan lagi gitu. Jadi kan penontonnya termasuk saya hanya penyimak gitu di bawah, jadi saya senang seperti dulu gitu, jadi sekaligus mengedukasi kan gitu ya. Iya. Jadi saya, makin kesini saya lihat udah nggak ada lagi. Kenapa gitu? Apa karena memang nggak ada yang menggerakkan gitu, nggak ada yang mengundang satu sama lain?
Jadi gini, kalau kita kemudian bersatu terus dalam satu komal, maka komal-komal teman-teman kita yang lain itu akan jadi sasaran empuk dari misionaris, gitu. Oh gitu. Iya iya iya. Sudah itu Iya. aja sih. Saya pengen saya tahu itu aja sih kenapa nggak bisa. Dan yang kedua, Iya, karena iya. sejatinya kita sebagai apologet Muslim itu menerima tantangan, tapi kan tidak ada lagi seperti kemarin-kemarin kita ditantang. Ini nggak ada lagi dari Kristen. Justru kita yang kemana-mana mencari mereka, mereka yang menghindar kan gitu. Ya kayak Sopiatul tuh si Billy. Assalamualaikum Yang kepala Bang batu lah, yang Suma. kepala batu Shalom gitu. alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, Daeng, makasih Daeng ya. Oh, iya ya, makasih Bang makasih, Juma, makasih ya. Apa kabar, Bang jadi Suma? Saya udah tahu jawabannya. Iya. Ya, makasih. Iya, baik. Bang Hos, Alhamdulillah. Oke, terima oke, kasih. makasih, Assalamualaikum Daeng. semua, selamat pagi. Iya, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Suma? Filipus. Baik. Filipus Christian, antum saudara saya. Ini Kristen apa Muslim? Beliau mualaf kali kalau beliau ya. Hah? Saya sambung pakai assalamualaikum biar mengecoh Bang Zuma tapi tetap aja. Gimana Nggak bisa kabarnya? keluar suara saya. Ya, alhamdulillah baik Bang. Proyeknya lancar selesai. Sekarang Ikhwanul Fikri yang saya bina sudah diserahkan ke yayasan dan saya walk out dan saya membuka lagi di tempat yang baru. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, beliau ini adalah seorang penginjil juga, tapi beliau mualaf. Sekarang mengambil bagian di garda terdepan. Masya Allah. Ya. Oke, Mau nanya lanjut. Bang, tanggal berapa ya? Tanggal berapa Bang ketemuan di markasnya Bang Makassar. Zuma? Rencananya tanggal 30 sampai tanggal 2 bulan ini. Tanggal 30 Juni 30. teman-teman ngumpul di masjid yang mau diresmikan itu. Insya Allah. Oh iya. Assalamualaikum. Kalau ada rezeki lah, kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. nanti Bang, kalau baik. ada rezeki lah, insya Oke. Allah kalau ada rezeki saya Ya, ke sana siap. Bang Suma. Ya. Sebab Makasih perbincangannya Pak juga Filipus. ya, Bang, sedikit Bang, perbincangannya kan juga bagus itu. Siap. Penting sekali untuk kita pertemuan begitu untuk nanti bisa sharing dan insya Allah kan untuk kepentingan dakwah kita ke depan. Baik. Ya. Makasih Pak Filipus ya. Bang, sedikit Ya, saja. Assalamualaikum. Sebentar, saya baru satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma. Siap. Bang kedua Irwan. kalinya. Iya. Kedua kalinya ini Bang Suma. Nggak saya mau tanya kalau sempat lewat di Sidrap Bang, singgah di Sidrap lah. Cawiwi. Nanti saya Cawiwi. Nanti saya DM nomorku Bang. Oke, Saya DM sip. nomorku Bang nah. Saya DM Oke, nomorku. siap, Nomor aku. saudaraku. Iya. Iya. Oke, Oke, makasih. sehat selalu Bang Suma. Amin. Selalu semangat selalu Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pen. Judulnya jumpa. Ya, hotelnya mana ini? Aduh, lapar saya. Iya. Dukun doa. Dukun doa siapa Pagi. nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya, ini lanjut, ada saudara kita yang mualaf dan alhamdulillah Allah langsung beri kemudahan ya dapat reward haji dari salah satu hamba Allah dan saat ini langsung menuju ke Madinah. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Salam kenal buat beliau, Bang. Iya, ini makanya ini nggak bisa kencam ya. Ini saya lagi sama beliaunya nih. Oke. Salam ya. Salam dari teman-teman kita di Komal Bang Ridho. Oke. Jadi ini benar-benar ya bahwasannya setelah beliau mualaf langsung ya dapat kemudahan dari Allah dan dapat hajinya itu langsung haji plus padahal beliaunya ini orang yang benar-benar tidak mampu. Tapi ini kok nggak bisa ya dibuka ya. Mungkin ini Bang, ini yang follow belum cukup 1000 kali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Bang Juma, saya cuma
fansnya Bang Zuma setiap hari gitu. Jadi Jumpa fans saya ini, dari jumpa Tegal, Bang. fans. Salam dari Tegal. Masya Allah. Iya, iya. Islam. Iya, Abang. Oh, iya, Bang. Salam kenal, Bang. Ya, Iya. sehat selalu ya. Nah, Jadi saya setiap nama hari- Nathan ya kan? Iya Bang. Cuma saya nontonnya di YouTube terus gitu. Baru kali ini di TikTok gitu. Iya, Oke, iya, oke. iya. Ya salam Masya aja Bang ya. Iya, salam kenal Bang Nathan. Sehat selalu. Salam sama Saya dari keluarga. Tegal Bang. Salam. Oke lah, kayaknya nih pennya banyak kali mau jumpa Bang Juma. Ada Nggak Ripka apa-apa, di Bang Juma, bawah. Sapa-sapa Bang Juma. Ada Bang Ripka di Ripkanya bawah. nggak minta permintaan. Oh, Ripkanya nggak minta permintaan. dia sudah takut kali ya sama Bang Suma beliau tuh. Kelihatannya Ripka sudah mulai ketar-ketir. Halo Udah Bang ciut Juma. dia, udah ciut dia mualim. Iya, halo. Nah ini fans lagi nih. Waalaikumsalam. saya takutnya terganggu komal saudara kita ini. Keberadaan kita tuh Bukan untuk aku muslim kok. Aku cuma nggak ngobrol aja tadinya Nggak sama apa-apa. Bang Kalau Juma. namanya Nggak ada apa-apa, pen itu Bang Juma, kita hargai. Oh, Masya Walaupun Allah. sebentar. Silakan Terima Sheila. kasih, Abangku. Iya, aku cuma tanya aja sama Bang Juma aja. Udah cuma gitu aja. Iya, iya. Iya, Ya udah, saudari. terima kasih ya. Oke. Makasih. Ya. Ya, terima Doanya kasih. aja ya buat Bang Juma biar Dadah. sehat selalu ya. Ya, dadah. Turunkan aku. Yuk, sama-sama dadah. Iya, dadah. Is. Aku kesini tadi kupikir ada yang Dadah. ganas loh. Oke. Ripka tunggu saya di Kendari. Ngapain di Kendari? Udah naiklah sini Ripka. Sini kita diskusi pelan-pelan, ringan. Yang paling ringan gitu loh. Yang paling Anda kuasai. Mari kita diskusikan. Yuk. Saudara Ripka naik. Kita dialog baik-baik. Minta dijambak dia, Bang. Enggak. Iya, ini biasa terjadi. Iya, room kan Bang Juma. Iya, iya. Udah, saudara Ripka ke atas saja yuk, diskusi kita yuk. Gak usah typing di bawah, ayo naik. Kita diskusi pelan-pelan. Ayo. Ripka. Tadi perasaan saudara Dian Angga itu ini non muslim kayaknya. Dia nangga. Ripka Sikut naik. Ripka Halo, Sikut selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Iya, maaf ya ganggu. Elisa nggak mau diskusi, cuma mau tanya aja sama Bang Suma, boleh ya? Boleh. Dari sekte mana, Mbak? Elisa Kristen Bang, tapi Elisa Oh, mau dari Kristen. tanya aja soal kakak. Kan Elisa punya kakak tuh Muslim. Dia kan Iya. waktu nikah ikut suaminya. Iya, iya. Tapi sekarang suaminya udah meninggal. Terus yang Elisa mau tanya ini aja, soalnya kemarin pas Elisa di komalnya siapa ya kemarin, terus ada yang mualaf gitu juga kan, yang Iya. dimualafin sama Bang Juma juga. Iya. Nah terus ada yang naik juga, dia katanya juga mualaf, kalau nggak salah namanya apa ya kemarin, Elisa lupa. Iya. Terus dia bilang sama, kan kemarin itu kalau nggak salah Elisa nyimak, ada juga tuh Bang Handi. Iya. Nah terus yang cewek ini kenal sama Bang Handinya itu. Terus kata dia sama Bang Handi, Bang Handi, aku kan tadinya waktu pas masuk Islam orang tua marah-marah, diusir, tapi sekarang alhamdulillah, kata dia gitu kan, alhamdulillah udah tinggal sama
orang tua lagi. Nah, yang Elisa mau tanya nih, Iya. apa nggak kenapa-napa gitu kalau kalau yang Islam itu tinggal bareng orang tuanya atau keluarganya yang Kristen. Soalnya Elisa kan juga punya kakak tuh Muslim, tapi Iya. kakak Elisa nggak mau balik tinggal di rumah kayak gitu, Bang. Itu gimana tanggapan Abang? Jadi gini, Al-Quran menjelaskan terlebih dahulu, saya bawa Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi Islam itu sudah diajarkan bahwa kebenaran dari langit, dari pencipta langit dan bumi itu. Maaf Bang Suma, Elisa potong bentar. Yang tadi Bang Iya. Suma baca ayat Al-Quran itu artinya yang sekarang dijelaskan. Belum, saya belum masuk ke artinya. Saya hanya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Al-Qur'anul Karim, mendatangkan Islam sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan kemudian Maaf dulu Bang, Elisa potong lagi bentar, maaf ya. Iya. Soalnya kakak itu kan gini dia Bang, makanya Elisa tuh bingung kan. Soalnya kakak yang kemarin itu yang bilangnya mu'alaf itu terus balik tinggal orang tuanya. Iya. Emang bisa kan gitu, sedangkan kakak Elisa itu nggak mau dia balik tinggal bareng kita lagi kayak gitu. Kata dia bukan apa-apa ya mami papi, soalnya kan sekarang Vero udah beda akidah gitu ngomongnya. Nah terus gimana soalannya sama yang kakak yang kemarin itu, kan dia udah mu'alaf itu. Iya. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam ya, kebenaran itu sudah ada. Jadi sebenarnya orang kalau sudah jadi mu'alaf tidak mesti harus menghindar keluarga, nggak bisa. Kewajiban daripada anak itu terhadap orang tua itu tidak boleh terputus. Harus tetap berbakti gitu. Kecuali ada uzur, ada unsur yang kemudian membatasi itu. Misalnya orang tua tidak suka dan seterusnya. Karena Al-Quran menjelaskan, misalnya dalam surah Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak terlepas dia itu agamanya apa. Kewajiban kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kecuali orang tua tersebut memaksa anaknya untuk ikut kepada agama yang lain daripada akidah yang dipegang oleh anaknya. Nah, mungkin kakaknya itu takut terjadi hal itu. Takut kemudian kakaknya itu diajak kembali ke agama yang lama. Kemungkinan itu karena banyak yang terjadi. Saya pernah juga mengalami langsung bagaimana kemudian orang yang masuk Islam ketika orang tuanya nggak terima, orang tuanya itu memaksa kemudian mereka untuk kembali ke agama lama. Nah mungkin kakaknya menghindari itu yang pertama. Kedua, mungkin kakaknya itu mengkhawatirkan kalau di rumah itu masih ada masakan-masakan yang diharamkan di Islam, yang kelak nanti kemudian supaya orang tua tidak tersinggung, ya dia menghindari. Misalnya disajikan makanan yang diharamkan, misalnya sambal yang bercampur dengan lemak babi, atau masakan bekas anjing, kemudian masakan anjing kemudian dimasak ikan. Itu yang dihindari saya rasa. Tapi kalau karena benci itu tidak ada, karena Al-Quran memerintahkan untuk tetap berbakti kepada orang tua. Kaidahnya jelas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, apa katanya? Fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Nah ini. Tapi kalau orang tua tidak kemudian melarang, tidak memaksakan meninggalkan agama barunya, tidak masalah. Karena perintah Al-Qur'annya jelas itu. Perintah Al-Qur'annya jelas, wa in jahadaka, itu ketika kemudian memaksa. Tapi kalau tidak memaksa ya nggak apa-apa. Berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban. Karena itu perintah dari Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Aku perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu perintah, itu mutlak. Seperti itu, saudariku.
Berarti nggak ada larangan sama sekali dari iman Nggak ada. untuk tinggal Nggak dengan ada. orang tua kan? Nggak ada, nggak ada. Oke. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Makasih ya Bang jawabannya. Oke, sip. Terus saya boleh Saya bertanya nggak? izin. Iya, Bo. Heeh. Tapi tanya soal Iya. apa ya, Bang? Tentang jodoh. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Boleh dong. Heeh. Kenapa? Kalau saudarinya sudah menjadi muslimah, apa yang menghalangi saudari saya ini tidak ikut ke kakaknya? Oh, enggak lah Bang. Soalnya kalau menurut Elisa itu keimanan itu bukan karena datang dari orang tua atau keturunan ya. Menurut Iya. Elisa sendiri sih, keimanan Elisa itu komitmen Elisa dengan Tuhan yang Elisa sembah itu aja sih. Menurut Elisa ya. Nggak ada Itu aja keinginan Bang. mencari Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Menurut keimanan Elisa, yang Elisa yakini ya dan yang Elisa imani, Tuhan yang benar ya Tuhan yang Elisa imani, itu aja Bang. Tapi Tuhan yang Elisa imani mengaku dirinya bukan Tuhan. Kayak mana itu? Itu menurut pemahaman Abang, menurut pemahaman Elisa kan berbeda. Itu Aku aja tidak Bang ya. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya itu kan apa yang tertulis dalam Alkitab terus dijabarkan sama Abang sendiri lewat pemikiran Abang kan, Oh, iya, lewat udahlah. teologi Abang Tapi sendiri. nggak apa-apa lah Ji. Mencari tahu kan, betul nggak itu hanya apa kata Bang Juma ini kan gitu. Iya. Kita sebagai manusia berpikir kan Iya harus Bang, mencari tahu. kalau belajar itu wajib ya kita belajar, kita Iya, harus iya. mencari tahu. Tapi sejauh yang si imani, sejauh yang Ji tahu, sejauh yang Ji kenal, Tuhan yang Ji punya itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Itu aja sih. Makasih ya jawabannya. Oke, Bang Juma. terima kasih saudari Terima kasih Zi. udah diizinkan naik dan Iya, bertanya. selalu See you, ingat ke Bang. Bang Suma ya. Sebelum tidur ingat Bang Suma, setelah bangun ingat Bang Suma juga ya. Izin pamit ya si Bang cepat- Abang Kakak semuanya. Secepatnya Iya, lodging ya, makasih. Ya. Mbak Ji ya. Makasih, Ji. Mudah-mudahan. Coba baca ulang dia di Alkitabnya, pahami lebih dalam lagi biar nggak salah Tuhan. Ini Suryanto Lasi ini, silakan naik Bapak Suryanto Lasi. Amir Sob, siapa nih? Muslim atau? Ya, Assalamualaikum. Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Ada apa ya? fansnya Bang Iya, Bang. Oh, Amir Sob. Oh, iya, makasih. Bang Juma dari di YouTube 4 hari Iya. yang lalu, TikTok. Wes, masya Allah. Oke, terima kasih Bang. luar biasa. Salam kenal. Istiqomah ya. Kalau Alhamdulillah. ikut-ikut ini ya. Halo, Saya sudah bisa Ya, ya, Bentar, sabar Pak Pak, Suryanto. Pak Lasi ya, Suryanto ya, sabar ya. Oke. terpuji terpujilah Tuhan Allahku Yesus Kristus. Ya. Iya, 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 iya. Saya Oke, pakai Pak Amir. Pak Amir, silakan Pak Amir. Makasih ya, salam kenal. Terpujilah Tuhan Allahku Yesus Kristus. Oke, Pak Amir. Makasih Pak Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, Pak Suryanto Terpujilah Lase. Tuhan Allahku Yesus Kristus. Iya, iya, iya. Kalau Tuhan Anda terpuji, kenapa kemudian terkutuk dan terendah, terhina di kitab saudara? Mungkin saudara bisa memberikan jawaban. Kenapa Tuhan Anda terkutuk gitu? Kenapa Tuhan Anda dibunuh? Kenapa Tuhan Anda disetarakan dengan hewan? Kenapa Tuhan Anda disamakan dengan kurban persembahan? Bisa saudara jelaskan ke kita supaya muatan dari ucapan Anda itu betul-betul cerminan daripada fakta yang ada di lapangan, bukan cuma di mulut. Karena Yesus mengatakan percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Silakan Pak Lase. Satu-satunya agama yang menghina dan menistakan Yesus itu hanya agama Kristen. Di luar Kristen kagak. Tidak ada agama di atas muka bumi ini yang menghina sehina-hinanya Yesus kecuali Kristen. Di agama Kristen lah kita menemukan satu konsep kutukan terhadap manusia di atas muka bumi ini demi untuk melegalkan perbuatan-perbuatan melanggar perintah Tuhan.
hanya di Kristen. Hanya di Kristen kita bisa temukan ada nabi yang mati terkutuk, hanya di Kristen. Silakan Bang Suryanto, kita diskusi pelan-pelan. Anda boleh bertanya kepada saya akan menyikapi pertanyaan saudara sambil kita buka cakrawala berpikir kita supaya kita tidak iman buta gitu. Silakan Pak. Silakan Pak Suryanto. Pak Suryanto. Pak Lope. Katanya mau berdebat sama Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara semua. Salam Zulkifli M. Abbas. Iya, gimana Bang? Aku prank di bawah. Aku bilang mau debat supaya aku dinaikkan karena beberapa kali ini cuma live. Aku nggak bisa temui beliau. Cuma masih hafal dengan suara saya kah tidak? Kedengarannya sih ingat. Zulkifli. Iya gimana Aku Bang? loh, aku Abdul Gaulin. Masih hafal? Iya masih. Ada perintah. Lanjut Bang, aku Abdul Gaulin, masih ingat kita di Facebook dulu. Iya, masih ingat aku. Nah, minta maaf sebentar ya, minta waktunya aja ya. Ini Juma ini sahabat saya zaman di Facebook. Kita tahun 2000-an. Masih ingat dengan aku kan Abdul Gaulin? masih. Offense lagi. Ya, jadi aku cuma ini aja, Jul, cuma aku minta dihimbau kepada saudara kita yang mungkin kurang hafal dengan sirah Nabawi atau kurang hafal dengan paragraf di Al-Quran. Jadi aku tengok berapa hari ini ada yang namanya Ki Ahmad, ada yang namanya Maliki. Mereka membawa sirah Nabawi atau membawa hadis itu melalui sumber artikel yang mana literaturnya itu bukan dari sumber hadis, literaturnya. Memang betul. Jadi kalau debat dengan mereka, tolong dimintakan sumber dari buku, bukan dari website. Contoh kayak tadi saya debat, ya kan? Dia mengatakan Al-Quran itu hadis dengan membawa sumber surat Az-Zumar 23 yang mengatakan hasan hadisi. Ya ini jangan sampai kita nih tergoyah iman nih. Hasan hadisi di situ bukan berarti qala Rasulullah. Kalau qala Rasulullah bersandar pada hadis, tapi kalau hasan nasidi adalah pembawa kabar, pembawa berita, pemberi Al-Quran. Jadi bukan hadis. Baik, ada yang bisa Bang buka Lope ya. Ya, ada yang bisa buka Az-Zumar 23. Ya, ada yang bisa buka Az-Zumar 23 biar kita terangkan di sini Pak ya. Minta maaf Jul, Kipli, aku cuma menambah akidah aja. Kita kan kayak saya dulu kan, saya lebih banyak ke dakwahnya gitu. Iya, siap. Mungkin tolong dibukakan di situ. Ya. Itu ada kalimat hasan hadisi. Iya. Ya, jadi sandarannya itu bukan kola fil madi ya. Jadi sandarannya itu adalah pembawa kabar, pembawa berita, pemberi Al-Quran juga bisa. Jadi itu kan ada kalimatnya. Jadi tafsirnya dalam Kemenak memang perkataan Allah gitu tafsirnya. Tapi kita kan lebih condong kepada tekstualnya. Contoh misalnya gini aja Pak. Wah saya nggak mau tafsiran dari Kemenak, saya dari tafsir Al-Azhar aja gitu. Loh, kenapa? Emang beda? Bukan beda. Kita mana yang lebih literaturnya lebih mendekati itu lebih percaya. Oke lah. Nanti kalau dia tanya lagi, ya gitu ya Bang ya, Bang Zuma. Oke, sip. Makasih sahabatku. Bang Suryanto, bisa ngomong nggak nih? Saya turunin nih, 1, 2, 3. Pak Suryanto ini harusnya tadinya berkata terkutuklah Tuhan Yesusku, harusnya bilang gitu. Terpuji di mana? Dia tadi typing di bawah itu Gurunda, jadi begitu dinaikin nggak berani ngomong gimana itu kadang-kadang kan. Jadi kita bingung juga. Kan terpuji dalilnya terkutuk gimana? Terbalik. Oke, user, ada yang disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan user. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mau Gambling juga suaranya. Turun dulu, keluar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara Tio wabarakatuh. Kramdan. Ya. Ini Gimana, fans Bang? juga fans. Fans. Ya, ngefans sama Bang Zuma. Ini mau Fans juga. Iya. Oh, dari silakan. Madiun, silakan. Bang. Wih, masya Allah. Iya, iya, iya. Iya, tadi kan nyimak apa? Yesus itu bersaudara. Ada Iya. saudaranya 4 apa berapa gitu Bang tadi. Yang laki 4, perempuan tidak dijelaskan di dalam Bible. Mau tanya apakah setelah kelahiran Yesus itu Bunda Maria itu menikah Bang? Apa ada datanya Bang? Nggak ada datanya. Oh. Yang ada malah sementara bertunangan mau diceraikan. Yang jelas setelah kelahiran Yesus itu nggak ada cerita dia menikah dengan Yusuf. Setelah kelahiran Yesus itu Bunda Maria melahirkan lagi ya? Iya. Tio Kramdan ini Muslim atau Kristen? Muslim Bang. Muslim. Oh. Ya Tadi udah ya. Tadi Bang Tio Kramdan ini dari bawah ya, dari typing ya? Enggak typing, cuma dia minta permintaan. Saya pikir tadi sering ajukan permintaan tapi jarang dinaikkan ke koma. Ya, alhamdulillah. Sekarang pokoknya pen Bang Juma juga naik. Ya kan? Doakan Bang Jumanya ya, biar sehat selalu, murah rezeki ya kan? Amin. Biar dilancarkan segala urusannya. Oke, Tio Ramdan, makasih ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pen pokoknya. Saya juga fans Bang Juma loh. Udah disiapin aja tanggalnya nanti di rumah di masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya dari dulu, dari 2019 sampai hari ini pun sering melihat Pak Zuma ini debat dengan kawan-kawan non-muslim pas waktu itu. Tapi berhubung kendala device yang kurang memadai, juga TikTok sekarang kan saya baru install ini aslinya. Jadinya yang nggak bisa ngelihat secara live langsung Ustadz Zuma ini berdebat pas waktu itu dulu. Cuma ngelihat-lihat aja di YouTube melalui WhatsApp atau Zoom pas waktu itu. Mulai ngefans dari sama Zuma ini mulai ngefans pada waktu itu. Teruskan saja Pak, memang seperti ini itu harus menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang mulai terbodohi sama terjemahannya mereka sendiri. Ini harus seperti ini. Oke, makasih Pak Ahmadi ya, Makasih masukannya Pak ya. Ahmadi. Makasih masukannya. Ya, Makasih ya, terima Bang. kasih Pak. Ya, semangat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ji. Ya, assalamualaikum Bang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, siang. Terima kasih banyak Bang atas kesempatannya Bang dinaikin di forum ini. Pengen nanya nih Bang. Dari Ini segmen mengenai saya dari orang Bugis juga nih Bang. Iya, Ya, sektenya silakan. maksud saya. Iya. Agamanya Saya- maksudnya. Agama saya Islam. Oh. Kebetulan yang saya ingin tanyakan itu juga masalah keislaman begitu Bang. Wah, ke Ustadz jadinya kalau itu. Saya begitu, Bang, apologet. ya? Iya. Oh begitu. Oh. Oke. Abang Makasih mau ya. abang mau Makasih dibilangin. ya. Oh iya Bang, ya udah makasih. Gimana Bang Kitaji? Oh, Abang Suma ini mau atau suka dibilangin apologet? Iya, saya lebih suka dipanggil apologet. Apologet itu kalau bagi dalam pemahaman saya itu negatif itu maksudnya Bang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa karena Iya. setahu saya mungkin saya salah ya. Apologet itu orang yang membela agamanya dengan cara apapun.
Ya, setahu saya orang yang menjabarkan tentang satu konsep yang Tapi kemudian cenderung membenarkan keyakinannya tanpa melihat kebenaran Ya. itu, Bang. Kebenaran Islam. tergantung oknumnya. Oh, gitu, Bang, ya. Iya. Karena memang Tapi sebenarnya abang ini pengkaji sebenarnya lebih suka cari nama yang lain lah, pengakuan yang lain, jangan apologet. Itu bagi saya, usul saya aja sih. Tapi itu semuanya saya kembalikan sama abang. Biar dipikir sama Bang Juma ya. Makasih Oh, iya, Bang. ya. Makasih nasihatnya, Ya. Bang. Makasih. Itu si Harahap itu mental tadi. Bang. Si Harahap tadi. Mental. Naik tadi. Ya. Awak pikir kabur dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda capek jadinya. Ayo yang oten-oten silakan naik dulu, oten-oten silakan naik. Ya, silakan Pak Ci. Silakan Pak Ci. Nah, Dari Malaysia, salam-salam Bang ke. Sumat. Saya ngefans sama Bang Sumat. Oh ya. Fans lagi. Ya. Ya, semoga terbaik terus ya Bang Sumat. Amin. Ya, minta doanya ya. Amin. Ya, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang oten naik, yang oten. Yang oten silakan naik, yang oten. Kirim permintaan Jordi pertemanan. Alaba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jumat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya, rasa terharu juga kalau bicara dengan Bang Juma nih. Kok bisa gitu ya? Iya, saya dari Malaysia, Melaka nih Bang Juma. Oh, Masya Allah. Ya, dulu saya ada nomor Bang Juma, tapi karena HP saya kena virus, jadi dulu pernah juga saya tanya kabar Bang Juma kan. Jadi saya dapat dari siapa dulu Clinton, dari orang Kupang itu. Jadi itulah saya hanya untuk menyapa saja, rasa juga terharu sama Bang Juma. Alhamdulillah, karena selama ini pun kurang tidur juga dibuatkan TikTok nih. Iya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan Pak Jordi ya. Amin. Makasih ya. Tolong Baik. doakan ya para apologet kita ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya hanya mau Ya Bu. ya saya hanya mau mengungkapkan isi hati. Saya Iya, ngefans iya, silakan. Iya, Bu. Mau menyet ini, mau menyet. Bang Juma. Iya, gimana? Iya. Hanya mau bilang I love you Bang Juma, sehat selalu. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat selalu sampai. Diturunkan lagi nggak apa-apa. Iya, makasih Uti, Ya, sehat-sehat makasih. selalu ya. Aisyah. Ya. Aisyah. Tetap Salam sama istiqomah ya. keluarga. Minta doanya ya. Berisik katanya. Kamu yang berisik. Oke, silakan Pak Alfarisi. Kamu yang berisik. Berisik kan. Pak Alfarisi. Alfarisi. Maaf nah. Tadi Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong sama anak-anak ini tuh berurusan. Saya dari Bawean ya. Iya. Halo? Iya. Iya. Teruskan Silakan. Bang Juma, saya sokong dari bawah aja. Amin. Ya, mantap luar biasa. Makasih Pak Alfarisi. Ya, salam semuanya. Semoga Iya, makasih Bang, sehat-sehat makasih. semua. Salam kenal Bang Alfarisi. Jadi Muallim, hari ini kita jumpa fans saja lah ini. Jangan. Tapi jadi gini. kacau kemalnya saudari kita ini. Iya, benar. Gak apa-apa. Selalu Jadi aja Bang gini ya, Juma. gini ya Bang. Gurunda ini jangan ada yang bilang Alepi, udah saya kawal ini 1x24 jam, ya. Bahaya jadi. Oreo. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada Nggak mau ada disampaikan? otennya, Nggak ada belum otet ya. Ya, ini Belum gini ada. aja. Oke ya Jadi Bang ya. gini, Maaf. karena Maaf Bang ya. Dua ini buat Oten. Buat Oten, khusus Oten. Khusus Oten. Gini aja. Khusus gini aja. Oten. Mohon maaf ya yang muslim-muslim ya. Kalaupun ada yang muslim, silahkan menyampaikan sebentar saja, jangan panjang. Ya. Kasihan Gurunda nanti, kecapean
Jawab salam. Pilek, selamat pagi. Flex, pilek pula. Assalamualaikum bang. Saya Islam bang. Oh, Islam. Oh ya. Ya, apa yang mau sampaikan? Nah, Ya, bang. ayo. Nggak ada. Nggak ada sih. Enggak ada Ji. Ya udah. Ada di mana Ya. Ki? Oh kodong. Makasih bang. Iya, Flex. Iya, makasih. Nah, ya Pak Adi. Mualim. Makasih Ji ya. Mualim. Iya. Nggak ada jadwal ke Medan Mualim. Sementara belum, Bang. Belum. Gitu. Siap. Jadi sedikit saya luruskan terkait dengan pengajaran saudara kita tadi terkait dengan apologet. Jadi apologet itu secara umum memang kalau dia khusus larinya itu adalah pembela iman Kristen. Memang betul. Itu kalau masuk kepada etimologi tentang apologetika Kristen. Tapi saya di sini sebagai apologet saya katakan bahwasanya ya apologia dalam bahasa Yunani itu kan adalah membela iman gitu ya kan. Jadi sebagai apologet ya saya pembela iman. Iman yang saya lakoni adalah sebagai seorang muslim, maka saya berapologet untuk mempertahankan iman saya muslim. Makanya ketika berbicara mengenai apakah Anda seorang ustadz atau Anda adalah seorang apologet, saya katakan saya apologet. Kalau ustadz itu adalah penjaga jemaah, ya, menjaga akidah jamaah, menjaga ritual-ritual jamaah supaya umat Islam itu senantiasa selalu berada pada kaidah-kaidah syariat. Nah, kalau apologet muslim adalah oknum yang kemudian berdiri pada garda terdepan untuk kemudian menghalau gerakan-gerakan misionaris untuk memurtadkan. Itu yang saya pahami. Jadi bukan saya ustadz ya, tapi saya adalah seorang apologet. Silakan. Oh Janja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Adi, itu ada Dokter Adi. Iya, Dokter Adi udah tahu. Cuman ini dulu nih Ojanja, siapa Ojanja? Iya, tahu. Iya, saya salah satu yang berat untuk Bang Zuma. Ya, ada. Jadi ini saya masuk malam apa yang teman-teman debat. Ya, cuman salam takzim aja. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman. Amin. Ya. Terus doakan ya buat para apologet kita ya. Diberi kesehatan. Saya bisa Makasih. diturunin nih. Cuma. Oke, makasih Ojanja ya. Nah, ini dia Dokter Adi. Pak Dokter. Pagi. Gimana suara saya jelas nggak? Pak Dokter. Jelas. Oh, jelas. Suara saya nggak? Jelas. Oke. Jelas, Saya di Dokter pinggir Adi. jalan ya. Silakan Pak Adi. Gimana kita? Apa yang mau didebatkan? Ya saya baru masuk, saya nggak tahu. Saya baru masuk, saya ikut aja. Apa topiknya? Silakan Pak Joma. Tentang Tuhan yang tadi, itu apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu memiliki saudara? Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki saudara atau tidak kan gitu? Kalau Allah Subhanahu wa taala kan di Al-Qur'an. Iya. Kalau Tuhan yang di Bibel kan Yesus. Apakah Yesus punya saudara? Lihat konteksnya. Kenapa Yesus turun dari sorga? Yohanes 6 38-40. Yesus turun dari sorga diutus oleh Bapa untuk memberikan hidup yang kekal dan akan membangkitkan orang mati pada akhir. Itu jadi Bibli dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita hanya memahami sepenggal-sepenggal, nanti pemahamannya bisa keliru gitu. Iya, jadi gini Pak Dokter Adi. Anda mau larikan kemanapun kemudian misinya, visinya, tapi ada hal yang cacat di sana, Bung. Cacat logika. Ya,
sesuatu yang saya katakan bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin punya saudara, Anda katakan lihat konteks. Konteks apapun itu. Tuhan tidak mungkin memiliki saudara. Apapun konteksnya, mau dia jadi apapun itu. Nah, itulah makanya Tuhan itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Makanya kita orang Bang Juma. Pak Adi. Oke. Beliau baik. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Di dalam Al-Quran sudah sangat jelas Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ini disifati oleh ajaran Islam. Dan hal itu juga disifati oleh pengajaran para nabi. Contoh misalnya di dalam kitabnya orang Yahudi itu masih ada. 1 Tawarik 17:20, 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Data itu menjelaskan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa bantah itu. Dan bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Juma ya Allah, sekian lama ya Allah. Jadi terharu saya Bang. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mohon dibawa, mohon sebentar. Nah, ini Sabar Bang, sabar. Saya ingatkan teman-teman di bawah, mohon agar jangan bahas politik di bawah ya. Saya hanya cinta kepada satu kata yang saya masih rindu dengan kata itu, yaitu ABRI. Nah, ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi kalau Anda mampu memaknai kata itu, ya, Anda sudah paham berarti. Jadi jangan bahas politik. ABRI. Aku itu ABRI. Lanjut. Terima kasih Gurunda. Siap. Saya ada di bawah. Terus begini Gurunda Bang. Ini sekian lama ini ada di dalam hati saya ini setelah ikuti ini komal-komal. Saya anggap ini Bang Suma ini pejuang-pejuang Islam di zaman modern, di era digital. Masya Allah. Kan banyak orang juga kenapa begini. Jadi saya anggap ini ya Allah satu kehormatan bisa bicara ini langsung ini dengan Bang Suma ini. Kacamatanya bagus Bang. Dan ada juga yang selalu di Bang Suma, ada juga itu selalu yang dibilang oten-oten itu yang katanya Yesus itu diturunkan lagi ke dunia. Benarlah firman Allah yang mengatakan di bumi kamu dihidupkan, di bumi kamu dimatikan. Jadi dia diturun di bumi untuk mati di bumi. Iya. Ya, begitu kira-kira Bang Suma. Iya, itu betul. Makasih. Itu betul. Bang belajar taat ya. Mohon doanya aja ya buat Bang Jumanya dan kawan-kawan ya. Iya, saya ini di masjid Iya, mohon doanya supaya diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dipanjangkan umur. Amin. Amin. Iya, amin. Dan selalu mendukung semua apologet APA ini. Ya, makasih ya. Mendukung sekali ya Allah, banyak ilmu yang kita dapatkan. Amin. Makasih Pak ya. Iya. Oke, Bapri. Selamat pagi. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang disampaikan? Papua Jayapura hadir monitor sementara karena program. Mantap sekali nih, saudara saya. Iya. Ya, salam kenal Bang Frey. Oke, makasih Bang Frey ya. Ya, saya monitor dulu. Oke, sip. Ada pilot TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pilot? Silakan. Terima kasih Bang Rido naikkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi Gerunda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ya, salam kenal sahabat. Iya. Ya, saya dari kenal. Malaysia juga, dari sahabat juga. Iya. Alhamdulillah. Saya sudah lama meminati saudara Zuma ini, memperjuangkan Islam, membela Islam. Takbir. Amin. Allahu Akbar. Makasih Bang Pile, makasih ya. Terus doakan ya. Tidak Bang, ada lagi. Sebab di Malaysia nih Bang Zuma, untuk pengetahuan Bang Zuma, kalimat Allah untuk non Islam kami perjuangkan. Dilarang, betul. Insya Allah di Indonesia akan ikut juga. Amin. Betul. Amin. Kita perjuangkan kalimat kesucian Allah.
Terima Allahu kasih Akbar. Bang Juma dengan Allahu Akbar. sahabat-sahabat Masya Allah. sekalian. Ya, Insyaallah. makasih. Itu saja Bang. Makasih, Bang. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bang Juma. Alhamdulillah. Salam Pak Adi ada di bawah, Pak Adi ada di bawah itu. Ya, pokoknya kalau minta ini laba rame. Pak Adi minta permintaan Pak Adi. Jadi orang Islam itu kan mualim, walaupun mukanya itu muka rock, tapi hatinya tetap dangdut rupanya. Allahu Akbar. Iya, itu karena selalu disiram dengan bacaan Quran, Bang. Iya. Pak Yosen, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bang Zuma. Ya. Sehat Bang Zuma. Sehat, Bang Yosan. Gimana kabar, Bang? Baik. Saya sebagai murid Pak Zuma. Wow. Saya sangat senang sekali bisa ngobrol langsung dengan Bang Zuma. Makasih, Pejuang Bang Islam. Pejuang Islam. Enggak juga, cuman bisa pote-pote aja nih kita ini. Allahu Akbar. Salut dengan Oke. Bang Zuma. Iya, makasih Bang Yosan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang oten-oten silakan minta permintaan. Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ozi. Ya. Silakan Bang. Sehat aja, Bang Zuma. Iya, alhamdulillah. Iya, Bang. Gimana, Bang? Ada yang sampaikan Pak Oji? Terima kasih sudah menyampaikan ajaran Yesus yang benar. Alhamdulillah. Iya. Oke, makasih Pak Oji ya atas dukungannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Adi. Pak Adi, siap-siap lah pegangan yang kuat pakai safety belt. Pak, pakai wifi lah Pak Adi. Ya, aku manjat kelapa ini, kelapanya ini. Suara nggak kedengaran tadi. Bang Rido bisa room 9 nggak? Si Bes tuh mau naik juga si Bes tuh. Nggak bisa, room 6. Kalau bisa aku naikkan, aku biar oten gitu. Sorry, roomnya room 6 ini, nggak room 9. Oke, silakan Pak Dokter Adi. Baik. Jadi mudah-mudahan sinyalnya stabil. Jadi gini, Pak Juma tahu banyak tentang isi dari firman Tuhan yang tertulis di Bible, ya. Tapi ada satu, aku yang bertanya aja nih. Ada di Kejadian 3 ayat 22, jika makan buah pohon kehidupan, hidup kekal dia. akan hidup selama-lamanya. Iya. Hidup selama-lamanya. Siap. Dan buah pohon kehidupan itu juga ada di Wahyu 22 ayat 14. Jadi orang memiliki hak atas pohon-pohon kehidupan. Jadi kalau dia memiliki hak, berarti buahnya pun akan dimakan, otomatis dia akan memiliki hidup selama-lamanya atau hidup kekal. Lalu di Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup kekal. Itu kata Yesus. Lalu Yesus juga mengaku, akulah pokok anggur yang benar atau pohon anggur yang benar. Jadi yang mau saya tanyakan, mengerti nggak Pak Juma apa makna yang tertulis makan buah pohon kehidupan atau makan daging Yesus untuk syarat memperoleh hidup kekal atau hidup selama-lamanya? Iya, bagus. Pertanyaan sangat menarik ini. Terima kasih Pak Dokter Adi. Kejadian 3 nomor 22 itu justru mematahkan argumentasi konsep doktrin dan dogma agama Kristen. Ada yang noise yang membahas tentang dosa waris. Akibat daripada makan buah, maka kemudian Adam diusir dari Gan Eden. Padahal itu tidak. Memang Tuhan tidak menginginkan kemudian Adam itu berada di Gan Eden. Kenapa? Sebelum Adam dicipta, Pak, Tuhan sudah merencanakan
Adam itu untuk hidup di bumi, mengisi bumi, ada yang noise. Jadi kalau Anda membaca di dalam Kejadian 1 nomor 26, baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Ya, untuk apa? Untuk mendiami bumi. Jadi tidak ada itu kehidupan di Gan Eden untuk kekal di sana. Bahkan Tuhan tidak mau. Tahu tentang, kalau dia orang ini tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, Anda mencoba mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan perkara paganisme yang ada di dalam agama saudara. Yesus mengatakan dalam kitab saudara Matius, inilah darahku. Apa yang diperlihatkan oleh Yesus? Anggur, bukan darah beneran. Inilah dagingku. Apa yang diperlihatkan oleh Yesus? Roti, bukan daging beneran. Jadi tidak sampai kepada poin pembunuhan kepada orang benar ini, yaitu Yesus. Itu yang pertama. Noise. Kemudian saudara berkata kepada saya, bertanya kepada saya, apa yang Anda pahami tentang buah? Yang dimaksud buah dan batang adalah pengajaran Yesus, bukan tubuhnya Yesus. Yesus tidak menginginkan kemudian dimuliakan dirinya, jasadnya, tubuhnya, enggak. Yang Yesus minta itu adalah bagaimana ajarannya itu dijadikan sebagai landasan dalam beriman. Bukan jasadnya, bahwa dirinya, tubuhnya yang harus menjadi acuan, tidak. Ajarannya. Sekali lagi saya katakan, ajaran Yesus, bukan tubuh Yesus. Kalau Kristen, yang Kristen muliakan adalah jasadnya Yesus, yang mati di atas tiang salib, mencurahkan darahnya untuk Kristen. Itu yang Anda muliakan. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus minta dimuliakan ajarannya. Coba kita lihat di dalam kitab saudara ya, sebelum Anda ambil alih, siapa dan bagaimana Yesus mengajarkan kemudian tentang apa yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Yohanes 8:47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yohanes 8 nomor 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Allah yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari Allah itulah yang kukatakan kepada dunia. Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian itu tidak dikerjakan oleh Abraham. Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Poin terakhir dari saya untuk Bapak sebagai dokter. Pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14:24. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak menyembah diriku. Begitu dalilnya? Tidak, Pak. Dia tidak begitu, Pak. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku. Jadi buah yang dimaksud oleh Yesus bukan jasadnya, Pak. Tinggalkan ajaran paganisme itu. Buah yang dimaksud Yesus adalah pengajaran, perkataan, teori yang Yesus berikan kepada Bani Israel. Itulah dia. Silakan. Ya, silakan Pak Adi menanggapi. Oh ya, saya mute. Oke, Pak Juma, terima kasih. Jadi topik saya seputar makan daging atau makan buah pohon, dan tertulis di Kejadian 3:22, Yohanes 6:54, Wahyu 22:14. Baik. Jadi saya setuju bahwa daging yang dimaksud adalah ajaran Yesus. Yesus mengatakan, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang ada di dalam diri Yesus sendiri. Jadi tidak ada dosa warisan tertulis di sana. Yesus atau Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa di Kejadian 2:6
16:17, seluruh buah pohon ya buahnya belum makan kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jika kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, engkau mati. Itu maksudnya ajaran iblis. Jika menerima ajaran iblis, yaitu firman yang dicampur dengan pemahaman sendiri atau pemahaman dusta, maka akan mati. Kejadian 3:22, Kejadian 3 ayat 22, jika makan buah pohon kehidupan, maka akan hidup selama-lamanya. Jika menerima ajaran Yesus tanpa tercampur dengan dusta, maka akan hidup kekal. Baik. Mohon maaf, itu Pak. ajaran. Yesus, Ya. tolong di mute dulu. Di mute dulu. Oke, lanjut Pak De. Ada Pak Yesus ya. Oke, lanjut Pak De. Ada Pak Yesus rupanya. Baik. Jadi dalam level ini, oke, kita sepakat. Ya, itu buah itu ajaran. Ya, betul. Yesus mengajarkan. Ya, jadi firman itu adalah ajaran. Ya, firman yang keluar, firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah ajaran. Firman yang keluar dari mulut Allah itu disampaikan melalui para nabi kepada bangsa Israel. Itu ajaran. Tetapi bangsa Israel, khususnya ahli Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menerimanya, malah mencampur dengan pemahaman mereka sendiri. Makanya Yesus berkata, Matius 16 ayat 6, hati-hatilah kepada ragi orang Farisi dan orang Saduki. Matius 16 ayat 12, hati-hatilah kepada ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Kenapa? Karena ajaran orang Farisi dan Saduki adalah ajaran iblis. Matius 3 ayat 11, Matius 3 ayat 7, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa orang Farisi dan orang Saduki adalah keturunan ular beludak. Artinya orang Farisi dan orang Saduki adalah menerima ajaran ular beludak atau ajaran iblis. Yohanes 8 ayat 44, iblislah jadi bapamu, itu kata Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena Yohanes 4 ayat 43, mereka tidak mengerti bahasa Yesus, mereka tidak mengerti firman Yesus, mereka tidak mengerti ajaran Yesus. Saulus ketika menjadi murid Farisi, kerjanya berusaha membunuh, menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Dan dampak dari ajaran itulah. Lalu ketika Saulus sudah bertobat, maka Saulus berbalik mengatakan bahwa ajaran Farisi yang adalah ajaran iblis yang dulu dibanggakannya adalah sampah dan tidak berguna. Jadi Pak Juma, dalam hal ini kita sepakat makan itu adalah mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya di Wahyu 7 ayat Padi, jangan panjang-panjang kali lah Padi. Kasihan antri Padi. Ya, sebentar. Wahyu 7 ayat 4 itu ada 144 orang dari 12 suku yang telah dimeteraikan firman. Jadi firman yang dimeteraikan yang di dalam hatinya itu dan ditulis dalam akal budinya itu, itulah Tuhan. Jadi kalau Tuhan di dalam setiap yang percaya, tertulis di dalam akal budinya, tertulis dalam hatinya, maka termeterai. Inilah yang pasti memakan daging Yesus,
dan minum darah Yesus atau makan buah pohon kehidupan. Demikian Pak Juma. Baik, ada hal yang menarik ketika Pak Dokter membacakan beberapa data tentang orang Farisi dan Anda tidak sadari itu. Saya ucapkan terima kasih itu Pak Dokter. Nah sekarang ketika Anda mengatakan buah itu adalah pengajaran, saya katakan buah yang Anda makan itu buah dari orang Farisi, bukan dari Yesus. Sekali lagi saya katakan, buah yang Anda makan, buah yang Anda imani itu adalah buah yang dibawa dari Paulus, orang Farisi, bukan dari Yesus. Mari saya jabarkan kepada saudara. Di dalam pengajaran Paulus sendiri, dalam Filipi 3 nomor 5, dia mengukuhkan dirinya sebagai orang Farisi, orang Ibrani asli, keturunan Benyamin. Yakub meramalkan Benyamin, lakunya kelak akan seperti serigala. Paulus mengaku. Lalu kemudian, yang Anda harus sadari di sini adalah, ketika Anda mengatakan Paulus orang Farisi, sehingga pengajarannya adalah membunuh. Bung, kalau hanya aspek pembunuhan yang dilakukan oleh Paulus, oleh orang Farisi, Yesus tidak perlu mengatakan waspadalah. Tidak perlu. Kenapa pekerjaan orang Yahudi memang adalah membunuh nabi-nabi, mengolok-olok utusan Tuhan. Itu pekerjaannya memang mereka. Makanya dikutuk baik di Al-Quran maupun di kitab mereka sendiri. Jadi kalau hanya alasan Paulus menganiaya, Paulus membunuh, lantas kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, nonsen. Bukan karena itu Pak. Yesus mengajarkan pengikutnya yang asli untuk waspada kepada Paulus orang Farisi, karena Paulus akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan manusia. Apa ajaran itu? Kristen. Saya buka-bukaan aja Pak. Dan saya pertanggungjawabkan bahasa saya. Kalau Anda mengatakan waspada kepada Paulus karena dia akan membunuh, menganiaya, no, bukan itu. Maksudnya Yesus karena dia akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Lihat jabaran saya beberapa saat yang lalu, Matius 23 nomor 15. Orang Farisi menyebabkan non-Yahudi menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Jadi bukan karena membunuh Pak, bukan. Karena dia setelah melakukan penganiayaan akan melakukan penyamaran. Serigala nyamar domba. Apa bukti dia serigala? Ajarannya untuk Romawi. Ajarannya untuk Yunani. Ajaran Paulus bukan untuk Yahudi. Tapi dia mengaku sebagai orang Yahudi, menyamar sebagai orang Yahudi, agar ajarannya itu bisa dijajakan, dibuang, dibagi-bagikan keluar. Nah, kemudian yang saudara harus pahami, Anda harus berdata. Saya pun berdata ketika saya berbicara. Apa perintah Yesus di dalam Lukas 21? Jawab Yesus ketika dia berbincang-bincang dengan muridnya, bukan dengan orang Kristen. Sekali lagi, jangan teman-teman Kristen ini pede kali ya. Yesus dan murid-muridnya Bani Israel dari ke-12 suku Bani Israel berbincang-bincang. Wahai guru, bila manakah tanda penyesat itu muncul, antikristus itu datang, kata muridnya orang-orang Yahudi pada masa itu, bukan orang Kristen. Apa kata Yesus? Tandanya adalah waspadalah supaya kamu jangan disesatkan banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Banyak orang yang menjual namaku. Dia datang mengatasnamakan Yesus. Aku rasul, aku utusan Yesus. Aku bertemu dengan Yesus. Aku ketemu dengan Mesias. Waspada kata Yesus. Mereka akan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Dan berkata, Yesus itu adalah Tuhan. Akulah dia, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat. Apa katanya? Kata Yesusnya Pak Dokter. Jangan kamu mengikuti Paulus. Saya berani mengatakan Paulus. Karena hanya Paulus yang menggenapi pernyataan Yesus ini. Data selanjutnya untuk membuktikan bahwa itu Paulus adalah, baca di nomor 12-nya.
Tetapi sebelum semua itu terjadi, murid-muridku, kamu semua akan ditangkap, akan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Apakah murid-murid Yesus setelah bertanya jawab dengan Yesus, mereka mengalami itu? Yes. Siapa pelakunya? Paulus. Jadi bukan karena dia menganiaya atau membunuh, Pak. Tapi setelahnya kemudian dia mengajarkan ajaran palsu. Ingat, 14 buku yang dikarang oleh Paulus sama sekali tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah firman yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Paulus gimana? 14 buku yang begitu tebal, dari mana dia ilmunya? Siapa yang ngajarin dia? Nah, ini yang Yesus minta agar waspada kepada orang Farisi. Satu-satunya kandidat yang tidak tergantikan sampai hari ini, orang Farisi yang mendirikan agama di luar agama Yahudi, hanya Paulus. Kecuali Anda bisa menunjukkan ada agama yang didirikan oleh Farisi selain daripada Kristen. Masih pemain tunggal Paulus itu, Pak. Silakan. Baik, sebentar Pak Adi. Siapa dulu? I love Jesus Christ. Selamat pagi. Yesus, di-mute tuh, di-mute. Pak Yesus dibuka Oke, dulu Yesus. mute-nya. Mute-nya dibuka tuh. Pak Yesus. Ya, pagi. Pagi. Silakan kalau mau menanggapi, biar bergantian. Oke, terima kasih. Ya, saya mendengar semua. Nangis anak bapak Yesus ini, Bah. Anaknya nangis dia. Silakan Pak Adi. Silakan Pak Adi. Oh, Pak Yesus belum bisa apa ya? Oke, jadi terima kasih Pak Juma. Jadi poin pertama memang bahwa makan daging Yesus atau makan buah pohon kehidupan itu adalah menerima ajaran Yesus. Karena kata Yesus, di bawah kolong langit ini tiada nama lain selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Itu harus perlu digarisbawahi. Lalu tentang Kristen, murid Yesus yang 11 bertemu dengan Yesus ketika Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Baik, terima kasih saudara Michael ini datang nih, luar biasa. Pak Juma, Yesus memberi perintah kepada 11 muridnya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka mengetahui segala sesuatu yang kukatakan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Mulai dari situ, 11 itu memberitakan Injil firman Tuhan. Maka di Kisah Para Rasul 1 ayat 15, bertambah murid itu menjadi 120 orang. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, bertambah murid itu menjadi 3.000 orang. Kisah Para Rasul 4 ayat 4, bertambah lagi menjadi 5.000 orang. Lalu timbullah penganiayaan kepada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid 11 itu. Akibat penganiayaan yang diterima Stefanus, maka jemaat yang percaya kepada pemberitaan murid 11 itu melarikan diri dari Yerusalem dan sampai mereka ke Antioquia. Ya, nanti saya itu. Lalu Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26, orang-orang yang melarikan diri itulah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bukan beragama Kristen. Tidak ada hubungannya dengan Saulus atau Barnabas. Jadi Pak Juma,
orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid Yesus yang 11 yang melarikan diri dari Yerusalem ke kota Antioquia itu, itulah yang disebut Kristen untuk pertama kali. Dan jemaat yang ada di Yerusalem, yaitu yang 120 orang, tambah 3.000 orang, tambah 5.000 orang mengetahui bahwa ada saudara-saudara atau jemaat lain melarikan diri ke Antioquia. Akhirnya mereka mengutus Barnabas ke sana. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 19 ayat 22 kalau nggak salah. Lalu Barnabas mengundang Saulus dari Tarsus ke sana. Jadi sebelum Barnabas ke Antioquia, sebelum Saulus ke Antioquia, sudah ada orang yang percaya kepada Yesus yang melarikan diri dari Yerusalem ke kota Antioquia. Yang melarikan diri ke kota Antioquia itulah disebut jemaat atau murid-murid yang disebut pertama. Jadi tidak ada hubungan dengan Saulus atau Paulus. Kemudian Saulus ketika dia mengikuti ajaran Farisi tidak pernah mengajar. Tidak pernah memberikan ajaran. Cuma dia setuju ketika Stefanus dihukum atau dibunuh, mati martir, dia setuju. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Tetapi Kisah Rasul 9, ketika Saulus mau ke Damsyik, mau menganiaya para pengikut Yesus, dia bertobat di sana. Sejak itulah Yesus diberi kuasa sejak itulah Paulus diberi kuasa untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja Israel. Datanya di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Itu pernyataan Tuhan Yesus kepada Ananias, murid Tuhan, lewat penglihatan. Penglihatan itu diberikan untuk menyampaikan firman. Jadi firman Tuhan datang kepada Ananias, murid Tuhan, Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18, supaya Ananias menjumpai Saulus. Dan Ananias berkata kepada Tuhan, "Tuhan, dari orang lain saya dengar bahwa Saulus itu orang jahat." Lalu seluruh penglihatan yang diterima oleh Saulus atau Paulus ditulis dalam sebuah kitab. Maka tadi Pak Juma bilang ada 14 surat-surat. Lalu Petrus mengakui bahwa tulisan Paulus itu berasal dari Tuhan dan banyak manfaatnya. Tertulis di 2 Petrus 3 ayat 15-16. Cuma tulisan-tulisan Paulus itu banyak diputarbalikkan faktanya oleh pembaca. Demikian Pak Juma, mohon izin Pak Juma karena ada izin saudara Pak Mikael, saudara Mikael ini masih muda, luar biasa pemahamannya, dan aku ada teman saya baru kecelakaan, kami akan melihatnya. Mohon izin Pak Rido dan semuanya, ada Pak Mikael itu lebih. Oke, Dokter Adi. Siap. Terima kasih Dokter Adi, terima kasih. Saya tanggapi dulu ya. Oke, makasih. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara Dokter Adi, orang Farisi yang tadi yang dimaksud oleh Yesus itu bukan karena aspek pembunuhan atau penganiayaan. Baca Matius 23:1 perikop. Itulah kelakuan Paulus. Semua yang diceritakan di dalam Matius 23:1 perikop itu tergenapi oleh Paulus. Saya kasih data di awal-awal aja dulu. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi pada saat itu, Paulus berkuasa memang. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka tidak sendiri untuk menyentuhnya. Kemudian ketika saudara mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Bangsa yang dimaksud di sana adalah murid-murid Yesus, bangsa Bani Israel. Bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Batak, bukan. Bani Israel. Anda lihat di dalam Yosua 10 nomor 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan.
Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di sini adalah keturunan Yakub. Tolong pahami itu dulu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil kepada mereka. Bangsa mana? Bangsa muridku. Siapa bangsa muridnya? Ya Bani Israel. Ada berapa bangsa? Ada 12 suku bangsa. Apa pembuktiannya? Yosua 10 nomor 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Apakah maksudnya seluruh bangsa itu pulang ke Yosua? Tidak. Yang dimaksud adalah suku Bani Israel. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Berarti seluruh bangsa itu adalah bangsanya Bani Israel yang 12 suku bangsa itu. Ini diterangkan juga dalam Al-Quran. Bani Israel itu dibagi menjadi 12 suku bangsa. Surah Al-Ma'idah. Jadi Anda jangan kemudian mencoba untuk mendudukkan perkara perjanjian baru di dalam konsepnya ajaran Yahudi. Itu akan keliru Anda di sana. Kemudian Paulus ini, Paulus ini mengaku dengan lisannya sendiri. Di dalam Galatia 1 nomor 16 dia mengatakan, Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan anaknya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Coba. Jadi Anda menjadi Kristen itu bukan karena Yesus, tapi Paulus yang mengaku aku diutus untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 17 dia mengatakan gini, jika aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak pergi ke Yerusalem, aku tidak mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Galatia 2 nomor 8, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dia juga memberikan kekuatan kepadaku Paulus untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Anda jangan mengatakan bahwasanya Kristen itu didirikan oleh Yesus. Tidak. Orang-orang yang tidak bersunat itu pimpinannya siapa? Paulus. Makanya di awal saya mengatakan buah yang Anda lakoni sekarang bukan buahnya Yesus, tapi buah Paulus. Anda sendiri mengakui, iblis saya menjadi bapakmu. Nah itulah dia. Itulah dia. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. 14 kitab Paulus itu, berkata-kata Paulus itu dari mana datangnya? Yesus sebagai sumber tidak pernah jumpa langsung kepada dia. Yesus tidak pernah membimbingnya untuk menuliskan kitab Galatia, Filipi, Roma, Ibrani. Nggak pernah Yesus ngajarin itu. Nggak pernah. Terus dari mana dapatnya? Inilah makanya Yesus mewanti-wanti. Waspadalah kepada orang Farisi. Di dalam Lukas 21 dia katakan, jangan kau mengikuti dia. Itu dalil bung dalam kitab saudara. Yesus melarang murid-muridnya agar tidak mengikuti Paulus orang Farisi ini. Loh kok bisa jadi Paulus bang? Yes! Karena dialah yang menganiaya, menangkap, mensesah murid-murid Yesus, memenjarakan murid-murid Yesus. Berarti yang wajib diwaspadai oleh murid Yesus siapa? Paulus. Makanya Paulus tidak laku di Yerusalem di masa itu. Sampai hari ini. Tapi lakunya di Romawi, Yunani, dan di luar daripada Yerusalem sampai hari ini. Silakan. Silakan. Ya. Oke, Pak. Kenapa kabur? Ya. Jadi di Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26 itu jemaat yang melarikan diri kepada kota Antiokhia, kepada Siprus, orang Siprus sendiri pun memberitakan Yesus. Ya. Orang yang percaya kepada pemberitaan 11 itu, yang dari Yerusalem, yang 120 orang, yang 3.000 orang, yang 5.000 orang itu melarikan ke beberapa tempat. Ada yang ke Antiokhia, ada yang ke Siprus, ada yang ke Samaria, ada ke Yudea. Lalu yang ke Siprus itu, orang Siprus itu pun memberitakan ke Antiokhia. Jadi artinya, dari 11 itu ke seluruh dunia sampai ke seluruh penjuru, seluruh suku, kaum, bahasa, dan kaum sebenarnya. Itu data-datanya. Jadi bukan cuma yang 12 saja. Yang 12 itu sebenarnya di Matius 21 ayat 43 telah menolak. Bahkan Yesus berkata, kerajaan Allah telah diambil dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah pertobatan,
Yang sebuah perdebatan itu adalah orang-orang percaya kepada ajaran Yesus. Yang percaya kepada ajaran Yesus itulah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Oke, Saudara Mikael bisa bergabung nggak? Ini, Pak Saudara Mikael lebih memahami lagi. Halo Pak Juma, halo Adi, halo Silakan, semua. Saudara Mikael. Iya. Gini ya teman-teman. Halo. Ini ada nggak suara saya? Bagus. Oke. Tempat. Ya, dengar. Silakan. Baik. Sebenarnya saya tidak heran ya. Maksudnya ketika tadi Pak Juma bilang mengkontraskan antara kondisi orang Farisi, kemudian juga pengutusan Yesus itu merujuk kepada orang Israel yang kemudian adanya maksud yang konfrontatif berkaitan dengan bahwa Paulus itu sangat bertolak belakang dengan Yesus gitu. Sebenarnya apa yang diajarkan Paulus dengan Yesus itu bukanlah sesuatu yang kontradiksi. Hanya saja menurut saya yang terlihat dari apa yang disampaikan yang seakan-akan kontradiksi itu hanya maksud konfrontasi dan juga penafsiran yang salah. Karena dalam iman kekristenan, teman-teman, kita tidak bisa menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, mengeksegesanya sendiri, karena kita percaya itu sebagai firman Allah. Nah, untuk Paulus sendiri, posisi Paulus ini bukanlah sesuatu yang pernah dipermasalahkan orang kekristenan sepanjang masa berkaitan dengan ajarannya. Kalau mungkin tadi Pak Juma bilang bahwa Yesus itu ajarannya berbeda, kemudian juga berkaitan dengan yang Yesus maksudkan itu adalah ajaran yang berbeda itu merujuk kepada Paulus karena jangan mendengarkan orang Farisi. Tentunya hal ini tidak relevan kalau mau disampaikan bahwa Paulus itu merupakan sumber kesesatan bagi Kristen karena Yesus itu tidak pernah mendirikan Kristen. Kristen itu kan pada sejatinya bukanlah berarti kepada kejemaatan yang dibangun gitu untuk gedung dan lain-lain, tetapi lebih merujuk kepada makna rohaniah daripada apa yang disampaikan Yesus Kristus. Saya mau tanggapi beberapa bahwa tadi Pak Juma menyatakan bahwa ya Kristen itu bukan dari Yesus gitu ya. Nah, nama Kristen memang sebutan yang muncul belakangan setelah Yesus naik ke surga. Ini kita harus tahu ya. Saya tidak mau mengada-ngada, tetapi memang Kristen itu muncul di Antioquia itu setelah Yesus itu belakangan naik ke surga. Misalnya yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dan juga Kisah Para Rasul 26 ayat 18 dan nanti di 1 Petrus. Maksud dari Kristen di sini bukanlah berarti bahwa Yesus itu mendeklarasikan, aku mendirikan suatu forum, aku mendirikan suatu agama bagimu agar kamu turut dan serta di dalamnya. Tetapi maksud daripada Kristen yang di sana adalah di mana Petrus dijadikan sebagai batu karang dalam hal ini adalah yang menjadi paus pertama dari Katolik. Ya, ini berarti bahwa Yesus itu melegitimasi dan merevitalisasi kejemaatan itu yang berpusat kepadanya. Makanya kalau Bapak Juma menyatakan Yesus itu bukan Kristen, benar. Yesus itu bukan orang Kristen, tetapi Yesus itu merupakan pusat sesembahan dari Kristen itu sendiri. Karena Kristen itu merujuk kepada pengikut Kristus, sedangkan Kristus itu sendiri adalah Yesus. Bagaimana mungkin Yesus adalah Kristen? Bagaimana mungkin Yesus mengikuti dirinya sendiri? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga tuduhan yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah memerintahkan umatnya untuk sembahyang kebaktian juga di gereja. Kita harus mengerti teman-teman, dalam Matius 16 ayat 18 itu Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat di sana, ya, itu serapan dari bahasa Arab. Memang kalau dalam bahasa Indonesia itu dipakai, ya berarti himpunan umat. Yang dalam bahasa Portugisnya kalau nggak salah itu disebut dengan igreja, ya, yang kemudian itu diserap nanti para misionaris oleh Portugis yang masuk ke Indonesia. Inilah yang direvitalisasi oleh Paulus. Direvitalisasi bukan diubah secara esensial dalam hal ini. Revitalisasi yang dilakukan oleh Paulus ini adalah peneguhan dan penegakan kasih Kristus itu. Karena hukum Yahudi, ini teman-teman harus tahu, hukum Taurat Yahudi itu terdiri dari 613 hukum yang mengikat mereka di dalam peraturan dan konteks keyahudian mereka. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus itu hukumnya cuma 2. Kasihilah Allahmu, kemudian kasihilah sesamamu.
Ketika Yesus berkata 1 titik iota pun tidak akan dihapuskan dari hukum Taurat, artinya ke-613 hukum itu tidak akan dihapuskan sebelum ia menggenapinya di dalam kematiannya. Karena dalam penafsiran dan prinsip hermeneutika Kristen, 613 hukum ini yang seremonial tadi itu hanyalah tipe dari antitipe kesempurnaan yang akan datang, yakni di dalam Kristus yang adalah penggenapan dari kesempurnaan itu. Jadi itu hanyalah bayang-bayang. Ketika Paulus menyatakan hukum Taurat itu dibatalkan, itu merujuk kepada 613 hukum seremonial Yahudi ini. Karena Kristus juga memandatkan bahwa pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku, artinya hukum bangsa Yahudi ini tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Makanya Yesus Kristus itu menyatakan bahwa baptislah mereka di dalam nama satu nama, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu jelas legitimasi yang disampaikan Kristus di sana. Kemudian Paulus menekankan kenapa ia menyatakan itu membatalkan hukum Taurat, karena setelah Yesus mati, Yesus menyatakan kan tak satu iota pun itu dihapuskan. Karena hukum Taurat itu untuk digenapi toh. Nah, penggenapan Yesus ini yang dirujuk Paulus sebagai upaya pembatalan. Penggenapan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya untuk semua hukum Taurat itu sudah berlalu. Jadi Paulus menyatakan, karena Yesus juga menyatakan, ini relevan ya teman-teman. Karena Yesus menyatakan bahwa kamu harus membaptis semua orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk semua orang. Namun yang perlu kita perjelas adalah Paulus itu menekankan kepada semua bangsa muridku itu harus dijadikan menjadi murid Yesus. Makanya hukum Yahudi yang seremonial tadi yang telah digenapi oleh Yesus Kristus itu melalui kematian dan kebangkitannya dinyatakan Paulus telah batal. Karena Injil itu tidak lagi hanya untuk orang Yahudi, melainkan seluruh dunia. Gitu. Jadi kita nggak bisa, maksudnya gini, saya mengerti kalau orang yang hermeneutikanya itu mungkin sudah termain blocking dengan apa yang mereka pikirkan, kemudian mengambil ayat yang menurut mereka relevan dengan fondasi berpikir mereka. Saya nggak heran dengan itu. Tetapi dalam prinsip kekristenan kita memiliki makna untuk hal itu, gitu. Jadi saya pikir jangan mengawin-ngawinkan ayat sesuai dengan apa yang kita mau, gitu. Ya. Oke, thank you Saudara Mikael. Saya mau tanya dulu nih. Dari penjabaran saudara ini yang panjang lebar ini, saya mau tanya, tolong jawab ya atau tidak. Jemaat perkumpulan orang-orang yang ada ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus muridnya, apakah jemaatnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Ya, benar. Hah? Orang-orang yang bersunat. Aha, orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama Kristen atau bukan? Nah ini, oke lanjut dulu. Nanti saya Saudara harus memahami bahwasanya Kristen itu di dalam pandangan Paulus sendiri adalah kumpulan orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja yang pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, Bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Oke? Nah, sekarang saya sadarkan kepada saudara, ketika saudara mengatakan Taurat itu hanya bayang-bayang, ilmunya dari mana? Dari orang Farisi kan? Nah, itulah kalian, pengikut orang Farisi. Sementara Tuhan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri, bahwa Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah jalan hidup. Yang siapapun yang menapaki daripada hukum Taurat itu dalam kehidupan orang Bani Israel, mereka akan mendapatkan hidup. Jadi tidak ada itu Kristen di situ, nggak ada. Anda mengatakan hukum Tuhan adalah bayang-bayang, itu mau Anda karena Anda Kristen. Tetapi orang Yahudi, di mana mereka adalah umat yang diangkat derajatnya oleh Tuhan, apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang dan yang benar adalah ajaran Kristen? Mimpi. Itu mimpi tuh, Bung.
Makanya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Coba Anda lihat itu dari kacamata perspektif kerangka berpikir Anda aja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi yang dianut oleh Yesus, hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi tolong teman-teman Kristen mulai hari ini, Anda imani dan percayai bahwa jemaat pertama adalah Kristen, itu buyar. Tinggalkan itu adalah pembodohan. Jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke bait suci bukan duduk di bangku, tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhannya mereka. Sebelum masuk ke rumah ibadah mereka cuci kaki, cuci tangan, membasuh wajah dan seterusnya. Mereka wudhu. Sementara Kristen itu beda. Jadi jangan pernah mimpi jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Mereka adalah praktisi Torah. Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, adalah Kristen dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silakan Anda bantah. Oke. Ya, terima kasih Pak Juma ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Juma dalam rautan argumentasinya itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat? Iya bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa wah argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetaplah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebankan hukum sunat. Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu yang berkata kepada Paulus, saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, tetapi mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, bahwa ketentuan sunat itu diberikan kepada yang memang diteruskan dari Abraham, kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari kedua belah suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja.
bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan. Saya tetap konsisten dalam argumentasi saya. Saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan baptislah semua orang di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus. Ini harus yang diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia. Karena di ayat 21 dikatakan bahwa di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum Musa. Artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terikat dengan hukum Musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain. Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, mengapa orang-orang Yahudi atau pada masa ketika Yesus mendirikan jemaatnya yang adalah Petrus sang batu karang itu, mereka adalah orang-orang bersunat. Argumentasi yang pertama itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian argumentasi yang kedua agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat, gitu ya, karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi teman-teman yang telah menjadi percaya gitu. Sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya, Yunani sehingga menurut hukum Yahudi Timotius itu termasuk orang Yahudi. Ini jadi karena keyahudian mereka itu diwajibkan untuk bersunat gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non Yahudi tetapi Injil juga diberikan kepada mereka karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia. Ya maka itu tidak berlaku gitu karena karunia keselamatan ini diberikan bagi semua orang gitu. Jadi penafsirannya itu harus relevan, jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita gitu. Itu prinsip hermeneutika Kristen itu jelas dalam hal ini gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu Pak Juma. Silakan. Baik. Ya. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara, menurut Yesus Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua. Injil bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, Surat Paulus. Injil itu bukan satu establishing karena belum ada kanonisasi. Oke. Berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya saya setuju. Oke, sip. Anda sudah akui, bagus. Nah sekarang gini. Ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang tidak pernah. Taurat itu untuk Bani Yakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu nggak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen tidak nyambung. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung itu. Kenapa Paulus mengajarkan itu? Orang Farisi ini mengajarkan itu. Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Taurat yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani kudu harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, 1 perikop Anda baca. Anda nggak nyambung di situ. Kemudian ulangan 6.
Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya. Supaya seumur hidupmu, engkau, anak cucumu, takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan yang dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Tak ada itu bang. Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam Ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yakub saja, bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi, kenapa untuk Anda? Anda sopo? Di dalam di Ulangan 33 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaah Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Satu lagi. Yeremia 31:31. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Hah? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, berarti Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kalaupun dia dibaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab. Baru betul, aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani, pengikut Paulus yang meminjam nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami tuhankan. Itu baru betul. Saya jempol kalau Anda jujur di situ. Yang pertama, Anda sudah mengakui jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat, berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan, belum terkontaminasi dengan ajaran Farisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Farisi. Muncullah Kristen penyembah manusia, dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Injil mana? Injil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Injil yang mana? Ya Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya ajarin sekarang. Di dalam Yohanes 1 nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Kadia, ikut denganku wahai Filipus. Filipus disebut namanya. Ada legalitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8 di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus yang dibawa oleh Filipus, bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus, dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes, pengarang Markus itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah Sang Firman, itu adalah Yesus. Sang Firman memberikan legitimasi kepada Filipus, bukan kepada penulis Injil Anda. Jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti. Cari Injil Filipusnya, beritakan kepada dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Juma. Ya, saya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Juma menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Ya, kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes.
Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua, Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Lukas, Matius itu relevan. Bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohanes. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan kata mereka bernubuat itu berakhir hingga tampilnya Yohanes Pembaptis tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama berakhir pada saat tampilnya nabi terbesar, yaitu Yohanes Pembaptis, ya. Dengan tanda kematian Yesus di kayu salib berlaku hukum Kristus, hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Gitu. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernubuat tentang Dia yang akan datang. Yang di dalam Lukas yang saya bacakan tadi, berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Diakhiri di dalam masa kenabian Yohanes Pembaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia, di mana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapa di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 15. Bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya manusia, ia sebagai manusia maksud saya, ia telah membatalkan hukum Taurat, ya, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan, sedangkan Yesus itu menggenapi, artinya konklusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristenan, ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Tidak. Ya tidak. Karena orang Yahudi, karena Lukas ini ditulis sama Lukas, dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi, tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya, tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, ini mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum dwi ganda saksi, kesaksian ini benar adanya, karena Lukas juga menyatakan demikian, Matius juga menyatakan demikian, kemudian juga dikonfirmasi di Efesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua, mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui, sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak memberitakan Injil yang dari Filipus aja? Inilah keterbatasan literasi, bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui ya, saudara, saya tidak mau menafikan bahwa kata Injil itu merupakan arabisasi untuk kata Yunani Eugelion gitu. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya, kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada saat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman, karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi ya. Makanya dikatakan di dalam Markus 1, maksud saya itu di mana ya? Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Bapak Juma tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel, itu salah besar. Literasinya kurang itu ya. Jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul, ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada
perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit. Tetapi di perjanjian baru artinya para murid Dari total 11 surveyor hanya 2 disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu, dengan mengalahkan maut, dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu, dia belum mati. Jadi Injil Kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dia sudah mati, tapi bangkit kembali. Artinya Yesus secara implisit menyatakan kepada murid-murid, sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati, aku telah bangkit, dan aku naik ke surga dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajar. Boleh memperkenalkan diri? Dan siapa yang Di Roma itu, mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Flavius Josephus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu, dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu merujuk kepada kabar baik, terlepas dari bagaimana memang perspektiva dari budaya pada bangsa itu. Gitu Pak Juma ya. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 nomor 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Ya. Jadi saudara harus memahami bahwa dari zaman Yesus, dari zaman Paulus saja, Injil-Injil itu sudah bertebaran. Banyak mencari jalan untuk membatalkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Saudara dengan entengnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu hanya berlaku pada masa Yohanes sampai masa Yohanes. Itu maunya Anda. Ilmu Anda itu Anda dapatkan dari mana? Dari Lukas. Lukas iki sopo? Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi. Data Anda dari mana? Lukas aja dari namanya itu adalah nama orang Roma. Oke? Dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi. Tidak. Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria. Dan dia berdarah Yunani. Lalu ketika saudara mengatakan dia orang Yahudi, ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ya, ilmu dari mana? Lukas itu tidak dikenal. Mana yang benar ini? Pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas? Yang mana yang benar? Sementara Yesus sendiri, sabar. Yesus sendiri mengatakan demikian. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan Taurat, itu dijelaskan janganlah kau menambahi, jangan kau mengurangi. Jadi jangankan batal, dikurangi aja tidak bisa.
Ilmu Anda dari mana? Hanya ingin melegalkan ajaran Farisi, kemudian Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai di Yohanes saja. Berarti ada pengurangan. Sementara perintah Tuhannya jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada. Sedangkan Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus jelas adalah Injil Yesus. Menghancurkan konteks itu. Jadi ketika kemudian dikatakan hukum Taurat itu berlaku hanya sampai Yohanes, itu datanya dari siapa? Dari Lukas sendiri. Sementara Lukas juga yang mencatat, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah. Nah, terus kenapa bisa batal? Sementara langit dan bumi itu lebih mudah hilang daripada hukum Taurat. Apa logikanya yang bisa dipakai selain daripada doktrin dan dogma? Oh, enggak berlaku lagi. Apa alasannya? Sementara Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, Injil Filipus, Injil yang diberitakan Filipus yang adalah Injil Yesus itu apa itu? Apakah kitab saudara atau bukan? Silakan. Oke, saya jawab dari awal dulu ya sebelum sampai ke Filipus agar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Angel. Ya, silakan. Bu Michael. Oke. Siap. Saya mau jawab beberapa argumentasi yang disampaikan tadi ya. Saya tidak menyatakan kalau si Lukas itu orang Yahudi ya, enggak. Mungkin kesalahan bahasa, enggak, saya juga tidak mengakui dia orang Yahudi. Tapi kalau masalah Bapak Juma tadi merujuk dari apa yang saya sampaikan bahwa Injil itu, maksud saya hukum Taurat itu selesainya di zaman Yohanes, itu karena tulisan Lukas. Bapak juga jangan melupakan bahwa Matius juga mencatat itu. Ya, Matius 11 ayat 13 juga menyatakan sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dalam bahasa Inggris disebut dengan for all the prophets and the law prophesied until John. Jadi sampai di situ ya. Jadi Matius ini juga dikonfirmasi oleh Lukas dan juga nanti validasinya ada di Efesus gitu. Nah, kemudian tentang 1 iota, saya mengerti bahwa mungkin Anda tidak belajar literalitnya ya, transliniarnya, jadi kita tidak bisa memahami itu dari bahasa Indonesianya. Meskipun memang untuk orang-orang yang belajar itu bisa melihat dari bahasa Indonesianya, tetapi tetap juga merujuk kepada arti aslinya ya. Bentar, saya minum dulu. Di Matius 5 ayat 17 tadi seakan-akan Bapak Juma itu mengkontraskan bahwa sedangkan Matius yang bilang bahwa itu berhenti di zamannya Yohanes, sedangkan Matius juga yang bilang bahwa karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lemah langit dan bumi ini 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kita belajar ya teman-teman dalam hal ini ya. 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya.
mengatakan ini mengabaikan frasa yang terdapat pada ayat itu. Jadi saya menyimpulkan Bapak Juma terindikasi hal ini, yaitu frasa sebelum semuanya terjadi gitu. Padahal frasa inilah kunci untuk memahami ayat tersebut. Untuk mengerti makna dalam Matius 5 ayat 18 itu, sebaiknya juga kita harus membaca ayat-ayat sesudahnya tentang iota yang dipermasalahkan. Karena Bapak Juma kan sangat menekankan ya, memberi negasi khusus bahwasanya nggak ada itu hukum Taurat dibatalkan gitu. Tapi mari saya bantu untuk memahami ini terkait dengan hubungan dengan hal-hal yang akan segera digenapi Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia ini ya. Jadi untuk itulah ia berkata, satu iota pun tidak akan dibatalkan dari semuanya terjadi. Makanya baca kitab suci itu harus melihat konteksnya. Jangan diambil yang satu, kemudian dibuang yang satu, itu nggak boleh. Gitu. Ini prinsip penafsiran kitab suci. Karena kitab suci itu Injil itu bukanlah kitab yang turun dari langit. Yang artinya secara absolutely, secara extremely kita terima sebagai sebuah kebenaran. Gitu ya. Dan satu iota itu tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Maksud dari semuanya terjadi ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang digenapi pada kematian dan juga kebangkitan Kristus. Mari kita baca. Misalnya di Matius 5 ayat 18 ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, bentar ini HP saya agak ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iota dalam bahasa saya tidak perlu bawa Ibrani ya, karena saya juga tidak terlalu ahli di sana. Tapi titik iota itu garis kecil yang dalam Ibrani ini sering boleh saja dihilangkan. Jadi pada masa ini menunjukkan kepada keabadian Taurat itu. Ya, sampai sini kita setuju dengan Pak Juma dalam hal ini. Tapi kata ditiadakan itu berarti adalah kata yang sama dengan lenyap. Hal ini bisa kita bandingkan dengan Matius 24 ayat 34 sampai 35 untuk melihat relevansinya dengan Matius 5 ayat 16, bagaimana konsistensi Matius menggunakan kata-kata tersebut. Ya, jadi kata yang digunakan di sana yang dalam bahasa Yunani disebut dengan padarkoma itu sama-sama dipakai. Jadi enggak bakal ada. Kita tidak akan bisa membenarkan argumentasi bahwa oh itu kan berlaku hanya untuk itu. Kenapa di yang lain tidak berlaku? Itu tidak berlaku ya. Itu tidak bisa dipakai. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada masa ini tidak akan ada yang dilenyapkan dari firman yang tertulis di dalam Perjanjian Lama sampai semua yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama tentang Mesias sudah terjadi. Dengan begitu artinya sepenuhnya sudah menjadi nyata. Kita bisa lanjut ke ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sedang berusaha mengkontraskan posisi Taurat dengan apa yang akan datang. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Lebih jelasnya kita harus melihat bagaimana Jesus itu menekankan kingdom of heaven. Wuziva the four soldrik one of the last bahkan Injil Gnostik ya. Itu juga disebut dengan naskah apokrifa Perjanjian Lama. Nah, kita perlu verifikasi ini dan juga melakukan dewiflikasi berkaitan dengan standar yang digunakan untuk melihat kebenaran ajaran itu. Tentunya juga dengan kritik-kritik dan juga kritik teks dan juga melihat padanannya dengan faktor budaya, karena memang kekristenan itu lahir dari sejarah gitu. Injil Filipus itu melihat sakramen baptisan yang dilakukan kekristenan itu tidaklah benar. Itu yang salahnya. Tapi sesungguhnya adalah baptisan yang spiritual gitu. Jadi hal ini juga akan memengaruhi tentang bagaimana ia berbicara tentang kelahiran Yesus. Di mana di dalam kepercayaan Kristen, Yesus itu percaya lahir dari perawan Maria. Tetapi di dalam Injil Filipus kepercayaan tersebut ditolak.
Bahkan dalam Injil Filipus itu dikatakan Tuhan tidak akan pernah berkata Bapakku yang ada di dalam surga kecuali dia memiliki Bapa di tempat lain, dia hanya akan berkata Bapakku. Kemudian ia juga salah konsepsi tentang penciptaan. Jadi tidaklah salah bapak-bapak gereja dan para pendahulu orang-orang yang kritis berkaitan dengan kekristenan ini mengatakan bahwa memang Filipus itu tidak dianggap. Jadi kalau Bapak membawa apokrifa untuk menyerang yang benar, itu salah sekali. Jadi takutnya Anda teridentifikasi untuk terkena logical fallacy ya gitu. Jadi ambillah hal-hal yang kami anggap sebagai sebuah kebenaran untuk menyatakan kebenaran yang Anda maksudkan itu. Gitu. Jadi apa yang disampaikan dalam Injil Filipus ini juga tentunya kontras dengan apa yang disaksikan sejarah. Seperti yang saya katakan bahwa Injil itu sangat dikonfirmasi oleh sejarah. Tulisan-tulisan para sejarawan itu menyatakan bahwa Yesus itu tidak pernah menikah. Karena kalau kita melihat dari gayanya orang Semitik berbicara tentang riwayat hidup tentang seseorang, dia harus menjelaskan itu, apalagi berkaitan dengan pernikahan. Tapi sayangnya sejarawan yang berasal dari kalangan itu tidak menyatakan demikian. Gitu. Jadi jadi nggak usah curhat. Kita kembali ke tema, nggak usah curhat kemana-mana. Iya, itu. Jadi gini. Shalom, selamat siang. Anda mencoba menarasikan. Bentar dulu Bang Juma. Tolong Anda buktikan dulu, baik menurut Al-Quran maupun kitab-kitab lain di mana tertulis Yesus menikah. Monggo silakan. Kalau nggak ada Anda penistaan. Monggo silakan. Saya gini Bang Juma. Tunggu. Tadi Anda menarasikan Yesus menikah di kitab Filipus. Yang jadi pertanyaan saya, di mana di Al-Quran bahwa Yesus menikah? Soalnya gini, Muhammad dalam Al-Quran dijelaskan semua siapa saja istri-istrinya yang mau dia nikahi. Ada turun ayat untuk membantu itu. Gak masuk akal kalau sebenarnya Nabi Isa menikah, nggak ada ceritanya di Al-Quran. Sementara di Al-Quran diceritakan Isa membuat dari burung aja diceritakan, semua diceritakan, tapi mengenai pernikahannya tidak diceritakan. Tolong tunjukkan. Kalau tidak, Anda menista. Oke, terserah Anda. Silakan Anda laporkan. Bukan, tolong tunjukkan dulu pernyataan Anda. Tadi Anda bilang menikah. Anda diam. Kamu mau berdiskusi atau tidak? Kalau nggak kamu Anda diam. Iya, diskusinya kita berbagus. Anda diam. Tunjukkan dalil. Anda diam. Jangan tunjukkan dalil. Jangan buat kesesatan. Tunjukkan dalil. Anda tentukan waktu kita bahas itu. Oke? Siapapun dari kalian akan saya lumat habis. Paham? Gak usah terlalu sombong kali. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengajaran Yesus. Anda mencoba untuk menarasikan ajaran Kristen untuk membantah ajaran Yesusnya. Oke, sah-sah saja. Anda hebat di dalam membangun narasi. Torah itu batal. Kenapa? Memang itu tujuan Kristen. Anda didukung oleh pengajaran-pengajaran Farisi untuk menyatakan itu. Yes. Tetapi tolong Anda hargai kitabnya orang Yahudi ini yang mengatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Anda tidak bisa membatalkan kitabnya orang dengan membawa narasi dari Farisi, nggak bisa. Bahkan Yesus sendiri, kalau Anda percaya bahwa itu adalah ucapan Yesus, jelas sekali dikatakan dalam kitabnya, Hos ean aun leise. Meanton enton nauton ton alasistion kai de dase hauston taus anthropos elaxitos kelextetai ente pasilei. Artinya apa? Tidak boleh. Barang siapa yang meniadakan, membatalkan setitik meskipun yang paling terkecil. Coba. Lantas Anda kemudian mengatakan, oh sebelum disalib, saya katakan mohon maaf, saya harus mengatakan maaf, 1000 maaf. Anda tidak belajar dengan logika sehat Anda, hanya iman. Yesus mengatakan apa di sana? Tidak akan menempati tempat, dia akan menempati tempat yang terendah. Dia akan menempati tempat yang hina di dalam kerajaan langit ketika dia membatalkan setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Kata siapa? Kata Yesus. Oh, Anda akan larikan sebelum semua terjadi. Apa semua terjadi itu? Sebelum saya disalib. Wow. Penyaliban Yesus itu tidak ada takarannya di dalam pengajaran Taurat. Penyaliban Yesus itu murni takarannya adalah ajaran paganisme. Taurat di dalam takarannya penebusan dosa sebagai korban penghapus salah itu binatang. Bukan manusia, apalagi Tuhan.
Anda mencoba untuk menyelisih ajaran Yesus dengan menambah-nambahkan, sebelum aku disalib, sebelum aku mati di atas tiang salib. Bung, itu ajaran dari Roma. Coba Anda baca Filipi 5 nomor 2. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang harum untuk Theos. Theos mana yang menginginkan persembahan manusia? Anda tidak akan pernah bisa temukan. Tuhan yang benar tidak pernah minta persembahan manusia kecuali dalam hal ujian kepada Abraham, dan itu pun Tuhan menggantikan dengan binatang. Di agama Anda persembahan penebus dosa itu manusia. Lalu kemudian Anda mengatakan inilah penghapusan daripada hukum Taurat sampai hanya Yohanes. Oleh karena itu Yesus harus mati di atas tiang salib sebagai penggenapan itu semua. Penggenapan itu bukan pembatalan, Bung. Penggenapan itu adalah penyempurnaan. Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat itu. Apakah penyempurnaan hukum Taurat dengan membunuh anak manusia di atas tiang salib? Itu ajaran paganisme, ya. Tapi ajaran Taurat, kita berbicara mengenai ajaran Taurat. Di mana Tuhan mengatakan akan berhenti hukum Taurat itu hanya kepada Yohanes, itu di mana? Tidak ada pengajaran itu, kecuali pengajaran yang muncul kemudian 300 tahun kurang lebih setelah pengesahannya di konsili, barulah kemudian hal itu Anda benarkan. Dan Anda mengajarkan ajaran ini karena diajarkan oleh Barat kepada Anda. Bukan orang Yahudi yang mengajarkan itu. Orang Yahudi mana, tradisi mana, kitab apa di tengah-tengah mereka yang mereka jadikan acuan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada kita sudah selesai pada saat pengarang kitab Yohanes mengatakan itu, ketika pengarang Lukas mengatakan itu. Dan Anda salah tadi, itu bukan kitab Matius, Bung. Anda belajar lagi. Yang mengatakan itu adalah kitab Lukas. Anda asal bicara saja, tapi Anda tidak memahami data yang sesungguhnya. Jadi sekatakan sekali lagi kepada saudara, Yesus sendiri mengatakan, siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina di langit. Apa itu? Neraka. Makanya kalian diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang tidak membuat kejahatan? Yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat. Jadi siapa yang tidak melakukan hukum Taurat, berarti mereka tidak berlaku berdasarkan atas kehendak Bapa. Siapa yang tidak berlaku kehendak Bapa, dia diusir. Kemana? Ke neraka. Mana dalilnya? Matius 13:50. Baca itu. Tak ajarin, ambil pulpen, catat. Ya. Anda boleh menarasikan agama Anda, silakan. Oh, berlata-lata, berapi-api Anda menjelaskan. Tapi yang Anda jelaskan itu untuk kemudian menyanggah ajarannya Yesus adalah pengajaran orang Farisi. Ya percumi. Percumi. Anda didukung ajaran Farisi. Wah, dengan berbagai macam narasi yang Anda bangun. Tapi membantah dengan ajaran Farisi, menghantam ajaran Yesus. Nggak bisa. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, tempat terhina di dalam kerajaan langit. Siapa itu? Kristen. Kristen membatalkan itu semua dengan pola yang diajarkan oleh orang Farisi. Bagaimana dengan Tuhannya sendiri? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, agar kamu hidup. Barang siapa yang menambah mengurangi, dia mati. Masih kurang. Jadi Anda kemudian membantah pengajaran Yesus. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu bukan berarti menghilangkan, membatalkan. Menggenapi itu artinya kalau dia 9 digenapi menjadi 10. Berarti semakin banyak, semakin sempurna. Bukan malah semakin hilang. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dan itu Anda aminkan. Jadi sekali lagi saudara, saya tidak sedang membahas Injil Filipus. Saya sedang membahas Injilnya Yesus yang Filipus beritakan kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Baca di dalam kitab saudara. Itu kisah, itu sejarah. Konon ceritanya adalah cerita tentang rasul-rasul. Bede. Katanya sih, tapi menurut saya itu bukan. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus membatalkan hukum Taurat,
Itu tidak ada datanya. Yang ada datanya, orang Farisi mengajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Yesus sendiri mengajarkan apa? Tidak setitik pun dihilangkan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti nggak boleh batal. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, silakan Anda terima keadaan itu. Ya, coba Anda renungkan, silakan. Oke. Saya mau ajak ini ya, mengetahui beberapa hal. Tadi Bapak Juma yang tersayang ya, tadi bawa Matius 5 ayat 19. Berkaitan dengan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Coba kita pelajari kata use, yang merupakan verba yang ditulis dalam bentuk aorist active subjunctive. Dan kita korelasikan dengan bagaimana penafsiran kasuistik orang Yahudi. Ya, iuse itu berarti meniadakan. Meniadakan itu relevan dengan memperlunak, kemudian juga memperlemah dan lain-lain gitu, yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Dan kita mengikuti perspektif mereka. Bagaimana penafsiran mereka yang saya katakan tadi itu sifatnya itu kasuistik. Mereka membuat hukum Taurat itu dapat gampang dilaksanakan karena memperlemah dan memperlunak kuasa moral hukum Taurat itu. Maka mereka disebut dengan menduduki tempat paling rendah, menduduki tempat yang paling tinggi. Artinya secara harfiah itu disebut tak berarti. Itu penafsiran kasuistik, ya. Sebaliknya, Yesus itu menyatakan bahwa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tinggal, ya, tempat yang tinggi ya, tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Segala perintah yang merujuk kepada apa yang dinyatakan Yesus itu merujuk kepada hukum Taurat di Perjanjian Lama dan hal-hal yang segera menyusul, yakni rumusan Kristus yang lebih dalam tentang hukum Taurat yang menunjukkan kepada penggenapan sesungguhnya. Kita bisa bandingkan ini misalnya dalam Matius 5 ayat 38, Matius 22, kalau nggak salah pokoknya di antara ayat 34 sampai ayat 34, dan Yesus Kristus itu merujuk kepada dirinya yang akan segera mengajarkan kegenapan Taurat dan revitalisasi yang ia rumuskan itu menjadi hukum kasih. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 20 misalnya di Matius 5. Saya tidak keluar dari konteksnya meskipun tadi Pak Juma membawa narasi lain, tapi nanti saya akan jawab itu ya. Di Matius 5 ayat 20 itu dikatakan bahwa maka aku akan berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bisa melihat ini padanan yang saya katakan tadi, bahwa kebenaran yang ada di sana itu lebih tepat daripada hidup keagamaan. Jadi kebenaran itu lebih tepat daripada hidup keagamaan. Ini urgensi kekristenan. Ya, jadi lebih benar bukan berarti lebih besar. Ahli-ahli Taurat yang adalah orang yang menganggap dirinya sebagai pengajar hukum Taurat, kemudian mereka adalah Farisi yang kemudian orang-orang yang mengaku mengajarkan hukum Taurat mengerjakan, maksud saya, masuk dalam kerajaan surga itu tidak tergantung pada hubungan Allah, dan ini harus diperlihatkan dalam kehidupan dan ajaran yang bersifat mendalam itu. Ini yang Yesus revitalisasi. Jadi saya tadi sudah menerangkan dari bagaimana transit interlineasinya berkaitan dengan satu iota itu merujuk pada apa. Kemudian tadi Bapak Juma menyatakan kalau satu iota tidak ada, selalu penekanannya di sana dan di sana, tapi tidak melihat konteks dekatnya. Saya pikir ini kesalahan berpikir yang sangat fatal. Ya, kemudian yang kedua, tadi juga mana ya, Bapak Juma tadi menyatakan, saya catat tadi berkaitan dengan berkaitan dengan enyahlah gitu, bahwa mereka yang sesuatu itu enyahlah mereka yang menyebut aku Tuhan, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Tadi Bapak Juma itu menyatakan bahwa kehendak Bapakku di surga merujuk kepada Taurat, ya, merujuk kepada Taurat. Di sini juga kita harus lihat Matius 7 ayat 22 itu ayat 22 itu merujuk kepada latar belakang yang ada di sana. Jadi kita nggak boleh comot-comot Bapak Juma. Bapak Juma itu tidak boleh mempersamakan persepsi bagaimana kitab yang ada di dalam kepercayaan saudara itu sama dengan perspektifnya kami. Tidak tentunya ya. Karena kita harus lihat
latar belakangnya. Karena setiap ayat itu punya maksud dan tujuan sesuai kontennya dan konteksnya. Maka sebaiknya ayat ini tidak dicuplik, 2 ayat saja, sebagaimana yang Bapak Juma lakukan. Tetapi kita mundur sedikit ke belakang, kita mulai dari ayat 15 sampai ke 23. Saya tidak akan baca karena itu terlalu lama, tapi jelas pada konteks Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu tentang pengajaran sesat. Jelas sekali konteks Tuhan Yesus itu memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa nanti akan ada orang-orang yang melakukan abusement tentang pengajaran Tuhan yang sebenarnya. Mereka ini bertindak seolah-olah sebagai nabi atau pengajar. Ya, itu memang sudah dibuktikan sejarah, banyak ajaran sesat yang menentang keilahian Yesus, kemudian juga rumusan Tritunggal. Meskipun dalam perspektif kekristenan, hal ini merupakan hal yang dimaksud kepada apa yang dirujuk oleh Yesus Kristus. Gitu. Hal ini pula dinegasikan oleh Yesus Kristus di dalam Matius 24. Jadi, seperti yang kita temukan bagaimana kepalsuan itu banyak tentang nabi-nabi palsu yang bersaksi dan lain-lain, itu merujuk kepada hal pengajaran sesat yang disampaikan Yesus. Jadi kehendak Bapa di surga itu tidak merujuk kepada kamu harus melakukan hukum Taurat. Karena kalau dengan demikian, maka kontradiksilah isi yang disampaikan Matius ini dengan Matius juga yang menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir ketika zaman Yohanes. Karena di dalam Matius 11 ayat 13, Matius buka sendiri, Matius 11 ayat 13, Matius berbicara sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi tidak mungkin Yohanes memperkarakan dan menyatakan 2 hal yang berbeda dan kontradiksi. Kalau memang Anda menafsirkannya demikian. Jadi sebenarnya itu adalah penafsirannya itu ya harus holistik. Jadi tidak ambil satu kemudian buang yang lain. Gitu. Jadi apa yang dimaksudkan Pak Juma dalam hal ini dalam rangka menuduh kekristenan, ketika kekristenan itu datangnya dari Paulus, tidak sesuai dengan ajaran Yesus, kemudian juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Matius, ayat Alkitab itu kontradiksi. Kekontradiksian itu saya pikir lahir dari ketidakmengertian kita tentang konteks dan budaya orang Yahudi pada saat itu. Dan kemudian juga berkaitan dengan kata yang Bapak Juma sampaikan tadi tentang yang siapa yang melakukannya itu mendapat tempat paling hina. Kita harus memahami bahasa mereka karena bahasa mereka itu bukan bahasanya orang Indonesia yang dengan mudah bisa dapat dimengerti karena sangat kompleks. Bahasa Semitik itu sangat kompleks. Gitu. Jadi demikian Pak Juma. Oke, saudara harus memahami lebih jauh. Kitab Anda itu bukan bahasa Semitik, itu bahasa Yunani, bahasa Greek. Ya, jadi Anda jangan mengatakan bahasa yang ada dalam kitab saudara itu harus dipahami berdasarkan dengan rasa bahasa Semitik. No, itu bukan bahasa Semitik, bahasa Yunani, bahasa Yunani. Nah, kemudian ketika Anda membawa Matius, Anda mengatakan kontradiksi dong. Ya, wajar kontradiksi. Toh penulis Matius itu bukan si Lewi murid Yesus, bukan. Apa pembuktiannya? Baca Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Bukti bahwa pengarang kitab Matius bukan Matius murid Yesus. Itu satu. Jadi kalau mendapatkan kontradiksi ya wajar, namanya juga bukan firman Tuhan. Lalu kemudian Anda mencoba menarasikan Matius 7, Bung. Matius 7 nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya. Baca satu perikop. Kalau Anda mengutip katanya, Anda yang harus membaca satu perikop. Dari buahnya itu jelas. Apa buah dari pengajaran nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Itulah buah pengajaran nabi palsu. Agama mana itu? Agama Anda. Dari mana Anda mendapatkan agama Anda? Dari orang Farisi. Kepada siapa Yesus minta agar diwaspadai? Orang Farisi. Paulus orang mana? Orang Farisi. Tokoh dari mana? Dari Kristen. Di mana dituliskan? Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Masih kurang datanya? Oke, saya tambahkan kalau gitu. Di dalam kitab saudara jelas sekali ketika saudara mengambil Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar, apakah Kristen dengan mempersembahkan manusia sebagai korban penebus salah, penebus dosa itu benar? Daripada dibandingkan bagi ajaran Yahudi? Tidak. Apakah dengan orang Kristen menghilangkan hukum Torah, maka orang Kristen dihitung lebih benar? Tidak. Apa pembuktiannya? Paulus sendiri menuliskan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir.
Apakah orang yang hidup secara kafir lebih benar daripada ahli Taurat? Bullshit. Oke? Jadi bukan Kristen yang dimaksud hidup lebih benar daripada hukum Taurat itu, daripada hidup dengan keagamaan di ahli Taurat, bukan. Tidak boleh kemudian Anda mengatakan bahwasanya Matius 5 nomor 20 cerminan pembatalan hukum Taurat dan yang benar adalah Kristen. Bullshit. Justru Matius 5:20 ini tidak boleh mengikuti Kristen. Saya bacakan ayatnya supaya Anda paham. Maka aku berkata kepadamu, aku Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi yang hidup dalam ahli Taurat, dan tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ada kehidupan yang harus lebih benar daripada orang Kristen. Oke? Paulus ini orang Farisi, pendiri agama Kristen, harus hidup beragama yang lebih baik dari agama yang diajarkan Farisi, yaitu Paulus, yaitu Kristen. Harus. Itu yang Anda harus paham. Jadi tidak ada pembatalan hukum Taurat di dalam pengajaran orang Israel, termasuk Yesus. Enggak ada. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, artinya dari agama yang didirikan oleh orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini data di dalam kitab saudara yang dicatat oleh orang yang menuliskan tentang Yesus bertemu dengan Matius, tapi dia bukan Matius. Tolong dipahami itu dengan baik. Kemudian, ketika saudara mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya kepada Bani Israel, apakah hanya sampai kepada Yohanes saja? Terus apa hubungannya dengan Kristen? Yesus datang untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus meminta hanya ke bangsa muridnya. Semua bangsa yang dimaksud adalah bangsa muridnya. Apa pembenarannya? Lihat di dalam Yosua yang saya katakan tadi. Yosua 10 jelas sekali dikatakan di sana. Nomor 21. Pulanglah seluruh bangsa itu kepada Yosua. Berarti seluruh bangsa yang dimaksud adalah 12 suku bangsa Bani Israel. Anda tidak punya kapling di sana, Bong. Jadi sekali lagi saya katakan, saya kembalikan kepada tema yang tadi, bahwasanya Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk tidak meninggalkan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Hukum Taurat adalah perjanjian Tuhan kepada Bani Israel dan juga Bani Yehuda. Tidak ada coupling untuk Kristen di sana. Demikian. Oke, Mbak Mikael, silakan ditanggapi. Cek Mikael. Michael. Oke, silakan. Oh, ini ada nggak? Iya, ada. Silakan ditanggapi, Mbak. Saya boleh ikutan bicara nggak, Bro? Oh, Pak Malikil ya? Iya. Oke, dari mana, Pak? Saya, Kristen. Iya, oke. Boleh, silakan. Boleh ditambah, Pak, silakan. Oke. Iya. Silakan. Jadi yang dijelaskan oleh Ibu Mikael ya, dari tadi memang Suma kawan kita nggak nangkap karena berbeda sudut pandang ya. Tentang hukumnya, hukum itu pada mulanya nggak ada. Lalu adanya kapan hukum itu? Ketika Israel ya ingin hukum tersebut, lalu diberikanlah hukum itu. Nah, dengan tujuan mereka akan taat terhadap hukum itu perjanjiannya. Ya, tetapi pada kenyataan ketika seiring waktu mereka di padang gurun ya berkelana 43 tahun, mereka tidak mampu melakukan hukum itu. Jadi yang dimaksud oleh Kristus tentang hukum Taurat
ya, itu digenapi, itu jauh sudah terbilang ketika Yakub ya, ayahnya ya, orang-orang Israel ya, Yakub disebut Israel. Di dalam Kejadian 49 ayat 10 dikatakan di sana segala ketetapan itu akan berlaku sampai kepada Sang Silo tampil, Sang Silo tampil ya. Jadi kenapa berlaku Sang Silo tampil dan kenapa Yesus itu menggenapi hukum itu? Jadi yang dimaksud dengan menggenapi hukum itu, Kristus ya Tuhan sendiri itu mewakili manusia melakukan hukum tersebut, supaya olehnya manusia yang tidak mampu melakukan hukum tersebut bisa terselamatkan. Jadi manusia itu hanya bisa selamat karena mengikuti Kristus, bukan karena mengikuti hukum itu. Karena tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum tersebut. Itu yang dimaksud, yang dijelaskan oleh Ibu dari tadi. Ya, begitu kira-kira. Silakan ya, Ibu Mikael. Sebelum saya tanggapi dulu mungkin. Boleh Pak. Boleh Pak, silakan. Iya, oke. Jadi Saudara Herdi, Anda mencoba menarasikan kitabnya orang Yahudi dengan mendudukkan Yesus di sana sebagai penggenapan dengan kata Silo. Bung, coba kamu cermati deh. Apa yang diterangkan oleh Tuhan di sana? Lo Yasur, tongkat kerajaan Tuhan. Ini tidak akan berpindah, tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari kakinya tidak akan berpindah kemanapun, sampai dia yang berhak atasnya itu datang. Apa tanda daripada kedatangan daripada yang berhak ini? Tandanya adalah oknum tersebut mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum yang ia bawa. Bangsa apa yang ditaklukkan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel? Menaklukkan Yudas aja nggak bisa. Jadi jangan kamu menganggap bahwa orang semua bisa dengan mudah didoktrin dan didogma dengan mimbar gereja, nggak bisa. Di situ sangat jelas dikatakan Yekahat Amim, artinya seluruh bangsa-bangsa itu takluk kepada oknum yang dimana dia diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Apakah Yesus pernah melakukan itu? Tidak. Dia hanya untuk Bani Israel. Ajarannya untuk diajarkan, dia utusan Tuhan. Kepada Bani Israel aja dia tidak mampu menaklukkan hukum Tuhan. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Bapa kepadamu. Bani Israel mengatakan, bukan. Kamu itu anak Maria, anak Pantera. Kamu itu anak hasil dari persinahan. Jadi Anda mimpi kalau Anda mendudukkan Kejadian 49 itu nomor 10. Cari oknum yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa lain. Oknumnya itulah yang dinubuatkan dalam Kejadian 49:10 itu. Yesus gugur segugur-gugurnya. Ya, dia datang untuk Bani Israel. Berhasil? Tidak. Itu Saudara Herdi, supaya Anda pelajari lagi. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Maaf, saya potong dulu ya, Pak. Pak, mohon maaf. Bang Rido, tolong dinaikin itu siaran terpental itu dia. Bang Rido, monitor. Bang Yuansa. Oke, dilanjut Pak. Oke. Jadi mungkin semua lupa baca ayat 11-nya ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia Sang Silo datang yang berhak atasnya, ya, yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini sinkron dengan Yesaya 42 bahwa ia akan memaklumkan, memeteraikan hukum bagi bangsa-bangsa. Begitu yang terjadi kepada Yesus yang menggenapi. Ya, kalau Anda mau bertanya, Yesus menguasai dunia? Iya, dia menguasai. Ya, Yesus menguasai bukan hanya bangsa-bangsa, ya, maut pun dikuasai, kawan. Jadi dia dalam konotasi menguasai dunia, semua manusia yang mau bertobat percaya kepadanya selamat. Itu bukti bahwa dia mampu memberikan keselamatan kepada semua orang. Itu bukti. Kalau beliau berbicara tentang penguasaan seperti raja, di dalam pemahaman Yahudi itu ada dua sudut pandang, Mesias bin Yosef dan Mesias bin Daud.
Seperti yang terjadi urutannya, Yosef hadir duluan baru Daud. Ya kan? Yosef hadir dulu. Ya, Yusuf hadir dulu baru Daud hadir. Nah, demikian juga rencana Tuhan terjadi atas manusia. Jadi dia datang dalam tipologi Ben Yosef. Ben Yosef seperti yang terjadi kepada Yusuf. Dia dijual, dia disesa, dia tidak disukai oleh saudaranya. Demikian terjadi kepada Yesus. Itu. Lalu kapan dia menjadi Mesias Ben Daud? Seperti yang dipahami perkasa. Nah, di dalam tipologi itu Tuhan kasih contoh kepada manusia. Hei manusia, Mesias itu akan seperti Daud dan Saul. Ketika Daud dilantik menjadi raja, Saul itu masih menjadi raja atas Israel. Itu tipologinya. Jadi ketika Daud dilantik oleh Nathan menjadi raja atas Israel, Saul masih menjabat sebagai raja. Nah, Daud belum bisa menjadi raja secara totalitas, tetapi sudah dilantik menjadi raja. Demikian Kristus Yesus. Ketika dia hadir 2000 tahun yang lalu, dia sudah dilantik sebagai raja. Kapan Yesus akan menjadi raja secara totalitas atas alam semesta? Ketika kerajaan dunia ini selesai atau akhir zaman. Itu sama seperti ketika kerajaan Saul berakhir, disitulah Daud menjadi raja secara totalitas atas Israel. Demikian Yesus akan seperti itu. Begitu. Jadi Yesus itu adalah keturunan dari Yehuda, ya, bukan dari jalur lain. Jadi di sini sebenarnya tidak imbang dalam diskusi ini, kawan-kawan. Kan dari sedikit, jangan dipotong. Tidak imbangnya gimana? Karena dari sudut pandang kawan-kawan, tidak satupun memenuhi kriteria untuk bisa layak untuk ikut serta, kecuali dari kawan-kawan itu ada garis keturunannya dari Yehuda, baru bisa dianggap layak. Kalau nggak ada ya percuma, kawan. Oke. Ya, lanjut. Saya tanggapi, Bung. Sabar, Bang. Saya tanggapi dulu, Saudara Herdia. Habis ini baru saudara masuk. Ya, selain saya ya, soalnya saya mau ada ini lagi. Silakan, lanjut. Oke. Bung, Anda tidak akan bisa meloloskan Yesus, nggak akan pernah bisa. Dia nggak layak untuk duduk menjadi raja, karena dia keturunan Yoyakim. Itu kena sumpah dia tuh. Anda baca Yeremia, biar Anda paham. Yeremia 30. Nah, sehingga ketika Anda mencoba mengambil data di dalam Yesaya 42 sebagai penggenapan Kejadian 49 nomor 10, Anda akan semakin jauh ketinggalan di sana. Kenapa? Tuhan harus disenangkan. Resata nafsi jiwaku sebagai Tuhan harus disenangkan. Kenapa? Karena saya menempatkan ajaranku, semangatku, ideku, gagasanku ke atas hambaku itu. Sehingga dia mengatakan apa? Natati ruhi Allah mesfat, tentang keadilan. Coba, aku akan menimpan rohku, hukum-hukumku, keinginanku, ideku, gagasanku di atasnya, agar ide dan gagasanku itu yang berupa hukum-hukum dia tegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Yesus lakukan. Anda mengatakan yes, itu bullshit. Yesus tidak bisa menundukkan Bani Israel. Bahkan dia menurut saudara dibunuh di atas tiang salib. Nanti diserongkan lagi. Oh, itu untuk persembahan yang harum kepada Theos. Apa nyambungnya? Yang datang ini, yang ada padanya semangat Allah, ruhi, yang datang dariku, kata Tuhan. Dia akan menaklukkan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa. Yesus menaklukkan hukum apa rupanya? Dia mati. Justru hukum-hukum Tuhan dihabiskan oleh Yesus menurut pengajaran Paulus. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana dia mau menegakkan hukum Tuhan kalau dia sendiri membatalkannya? Hukum Tuhan yang mana lagi? Sementara ketetapan hukum-hukum aturan yang datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam, itulah hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Mampu tidak Yesus? Tidak. Justru menurut Paulus, mati Yesus itu untuk membatalkan hukum Tuhan. Jadi untuk menggenapi Yesaya 42 nomor 1 itu kayak mana caranya? Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Natati ruhi Allah. Dia kepadanya aku berikan kehendakku untuk dia hukumkan kepada bangsa-bangsa. Yesus untuk mengajarkan Yudas aja nggak sanggup.
Bahkan orang-orang di luar bangsa Yahudi hanya disebut sebagai Gog. Lalu gimana ceritanya menggenapi itu? Sekali lagi saya katakan kepada Saudara Herdi, Anda terlalu jauh tertinggal, Bung. Silakan. Oke. Iya, silakan. Ya maaf Pak Malikel. Oke, saya mau jawab yang tadi itu dua arah dengan saya ya, Bapak Juma, karena sebentar lagi saya ada diskusi. Ya, bentar. I'll need a bit again myself for you guys might start first. We're having the pre-details discussion. Oke, sorry guys. Tadi Bapak Juma menyatakan bahwa sebenarnya keselamatan itu diberikan hanya kepada orang Yahudi gitu ya. Tapi sebenarnya tidak demikian. Karena Kristus itu melegitimasi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sehebat apapun Bapak Juma merajut argumentasi bahwa itu hanya untuk Yahudi dengan penafsiran yang salah dengan ayat yang Bapak bawakan tadi dengan tafsirkan yang salah itu, tentunya tidak demikian. Karena rasul-rasul itu juga menegaskan apa yang dirujuk pada Kristus ini. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus itu memperoleh justification and sanctification. Di dalam dua hal itu, makanya Yesus mengatakan bahwa semua bangsa, tidak bangsa Israel. Ketika mungkin Bapak menyatakan bahwa tadi, di Yahudi itu hanya untuk domba-domba Israel gitu. Kemudian ketika kita berhadapan dengan Matius 28 ayat 19, itu mungkin akan terkesan konotatif negatif. Bahwa hal ini terlihat bahwa, waduh kenapa ini bertentangan gitu. Sebenarnya tidak. Itulah pentingnya mengapa saya katakan perlu memerhatikan konten dan juga konteks dari ayat tersebut. Jadi memang Injil itu diberikan ke seluruh dunia karena orang yang kepada umat yang diberitakan itu mereka menolak itu. Jadi nanti makanya dalam penafsiran hermeneutika akhir zamannya Kristen dalam eskatologi itu disebutkan bahwa nanti setelah genap dulu semua orang di seluruh dunia yang di luar Yahudi masuk kepada kekristenan, artinya tergenapi menjadi orang pilihan, kemudian nanti akan menyusul dari bangsa Israel itu sendiri. Yang tadinya mereka yang terdahulu, kemudian mereka menjadi yang terakhir. Yang tadinya orang yang di luar itu terakhir, mereka menjadi yang terdahulu. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita bisa melihat ini dalam 1 Korintus 9, 24, 25, sama 27. Oke? Kemudian berikutnya, aku ingin menegaskan kembali tentang Taurat tadi ya. Karena Bapak Juma sangat menekankan lagi-lagi dan berkali-kali berkaitan dengan satu tidak akan dihilangkan gitu. Saya lebih baik menyarankan belajar prinsip kasuistik dalam pemahaman orang Ibrani, dalam pemahaman orang Yahudi, gitu, agar kita tahu translinernya itu artinya apa dari satu iota yang saya maksudkan tadi. Apa sebenarnya arti satu iota sebelum semuanya terjadi itu tidak akan dihapuskan, gitu. Lagi dan lagi saya menekankan kepada bahwa kita itu tidak boleh menafsirkan di luar daripada konteksnya. Oke, kemudian yang berikutnya ini yang terakhir ya. Bentar, saya tadi Pak Juma juga sempat menyinggung berkaitan dengan inilah yang membuktikan bahwa itu Injil yang dibawakan oleh Paulus dengan Yesus itu berbeda gitu. Saya sebenarnya sudah memberi argumentasi yang sangat mendalam berkaitan dengan apa sebenarnya dimaksud dengan Injil itu ya. Karena memang kekristenan itu mengakui bahwa Yesus itu merupakan sentralitas dari keselamatan itu yang dapat didapatkan hanya melalui perkabaran Injil itu saja, gitu. Jadi apa yang dikabarkan oleh para murid itu sentralitasnya kepada Yesus Kristus, sedangkan Yesus Kristus memberikan muara dan juga inisiasinya, gitu. Jadi kalau tadi ditafsirkannya bahwa tidak, keselamatan ini hanya untuk Israel, kamu jangan pede. Saya pede karena Yesus berkata semua bangsa. Jadi kita menjadi pede. Keselamatan itu dianugerahkan bagi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apakah dunia ini hanya dipenuhi oleh orang Israel? Kan tidak. Kemudian juga ucapan Yesus tadi berkaitan dengan relevansinya terhadap ayat tersebut. Ini tidak kontradiksi, tapi penafsirannya harus diperhatikan. Karena mereka itu menggunakan majas-majas dan bahasa orang-orang Semitik yang khas dengan pola pikir dan juga cara berbicara orang itu. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Thank you banget buat Pak Juma dan teman-teman yang lain. Soalnya ini satu. Oke. Ya. Baik. Ya, jadi saya izin turun ya. Soalnya saya ada. Siap. Makasih, salam kenal ya. Terima kasih. Kita Oke. Thank you. Oke, thank you teman-teman. Ya. Oke. Terima kasih. Host, ada teman kita di bawah dinaikkan. Nanti dia menggantikan saya untuk sementara. Ya. Slamet Tungri ya. Bang Rido.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sidi. Iya, saya bantah dulu yang tadi itu ya. Jadi seluruh bangsa kemudian itu berapa kali saya harus mengatakan di dalam Yosua 10:21 segala bangsa yang dimaksud di situ adalah Bani Israel. Yosua 10:21 ini cerminannya, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Bukan berarti seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini seluruh manusia. Tidak, bangsa yang dimaksud dalam tradisi Yudaism itu adalah Bani Israel. Ketika berbicara mengenai bangsa, mereka tidak mengenal bangsa lain. Tidak dianggap bangsa kita ini. Tidak dianggap umat kita yang di luar Bani Israel oleh mereka. Begitu juga Yesus. Makanya ada cerminan orang di luar Yahudi dipanggil Gog oleh Yesus. Karena di luar Yahudi tidak dianggap bangsa. Sehingga bangsa yang dimaksud adalah 12 suku bangsa Bani Israel. Nah, lalu kemudian ketika merujuk kepada Matius 28. Lagi-lagi saya mengatakan Matius 28 itu hanya sampai ke data nomor 15-nya. Yang harus tersiar sampai hari ini di tengah-tengah Bani Israel adalah tentang tentara upahan, bukan tentang pembaptisan. Lalu kemudian ketika dipaksakan data 28 ini sebagai pernyataan Yesus, ya silakan aja. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya itu adalah Bani Israel. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tak ada masalah. Baptis nama Bapa, apa itu Bapa? Tuhan pencipta langit dan bumi menurut mereka. Apa itu Anak? Utusan Tuhan, Nabi, Rasul kepada mereka. Apa itu Roh Kudus? Penyampai firman kepada Yesus sebagai perantara. Yang masalah kalau dibaptis lalu dituhankan tiga-tiganya. Tapi kalau didudukkan perkara tiga-tiganya ini sebagai duduknya yang sebenarnya, kedudukan yang sebenarnya tidak ada masalah. Bapa sebagai Tuhan, Yesus sebagai Rasul, Roh Kudus sebagai penyampai firman, tidak ada masalah. Tapi kalau dituhankan tiga-tiganya baru bermasalah. Kemudian data nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya Yesus supaya orang menyembah dirinya? Ada? Tidak ada. Berarti Kristen bukan ajaran Yesus. Berarti betul Matius 28 nomor 19 merujuk kepada bangsa Bani Israel. Jadi Bani Israel harus melaksanakan segala perintah Yesus, bukan perintah Paulus yang menuhankan Yesus itu, bukan. Karena menuhankan Yesus itu bukan perintah Yesus. Sementara yang harus diajarkan adalah segala perintah yang kuajarkan kepadamu. Berarti ajarannya memang hanya untuk Bani Israel saja. Saya kira gitu sederhananya ya teman-teman sekalian, bahwa ternyata ya kita belum menemukan dari pihak Kristen yang unggul pengetahuannya terhadap Bible itu sendiri. Silakan. Dinda Slamet dinaikkan host. Saya tanggapi ya. Slamet Tungri. Iya, silakan. Oke. Bang Jadi kan semua sudah mulai mengerti bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah Israel. Nah, tapi di sini kan semua melihat Israel dari sudut pandang bangsa. Ya, harusnya kalau semua itu memang benar-benar ingin mengkaji Alkitab, Israel itu dipandang dari sudut etimologi, ya. Seperti yang terjadi kepada Yakub. Alasan Yakub disebut Israel itulah yang sebenarnya Israel. Nah, jadi apa alasan Yakub itu disebut Israel? Karena Yakub itu mampu bertahan bergulat dengan Malak Hashem. Itu alasannya Yakub disebut Israel. Dan itu disotkan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa orang yang bertahan keimanannya sampai akhir hidupnya, ya, kepada Kristus, itulah yang disebut Israel. Oke, jadi itu pemahaman pengertian Israel secara etimologi. Dan untuk mewujudkan itu Tuhan hanya memilih bangsa. Nah, bangsa Israel menjadi penggenapan untuk merealisasikan rencana Tuhan. Terbukti di dalam Keluaran 4 ayat 23 Tuhan berkata, Israel adalah anakku yang sulung. Oke, dan Tuhan berkata di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sana bahwa hanya kepada Israel Tuhan memberikan hukum dan ketetapannya. Jadi bangsa-bangsa selain Israel itu tidak pernah Tuhan berperkara tentang hukum dan ketetapannya. Oke. Ketiga,
Tuhan berkata di dalam Amos 3 ayat 1 dikatakan di sana bahwa hanya Israel yang ku kenal di antara segala bangsa. Oke, hanya Israel. Dan Tuhan berkata di dalam Imamat bahwa Israel adalah umatnya. Jadi memang Tuhan hanya memilih Israel. Itu melambangkan apa? Nanti, ya itu melambangkan kesetiaan. Oleh karena kesetiaan Tuhan terhadap Israel, bangsa mendapat berkat seperti yang sudah Tuhan katakan kepada Abraham. Oleh keturunanmu lah segala bangsa mendapat berkat. Oleh keturunanmu. Dan Tuhan memverifikasi itu. Yang disebut keturunanmu adalah dari Ishak. Ya, berlanjut kepada Yakub disebut Israel dan menjadi bangsa yang besar dan sampailah kepada Kristus Yesus digenapi. Jadi demikian janji Tuhan yang Tuhan aplikasikan kepada Israel. Tidak ada keselamatan selain dari bangsa Israel. Kata firman Tuhan, di Sion ada keselamatan, di Sion ada pengejaran. Di Gunung Sion, disitulah Tuhan di dalam Yesaya 25 ayat 7 sampai 10, di atas Gunung Sion Tuhan membentangkan kain perkabungan yang diselubungkan untuk segala bangsa. Goyim, untuk segala, all in. Jadi keselamatan itu datang dari bangsa Israel dan Sang Mesias itu hadir di tengah Israel. Tidak ada keselamatan di luar Israel, kagak ada. Tuhan tidak pernah berperkara kepada orang yang di luar Israel setelah Israel menjadi bangsa. Kagak ada, kawan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih ya Saudara Herdi atas tanggapannya. Kalau tidak ada keselamatan dari Israel dan Kristen itu berasal bukan dari sana, ya udah selesai. Al-Quran menjelaskan begini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Memang Allah mengangkat derajat mereka pada masa itu. Jadi yang disebut Bani Israel ini adalah anak keturunan secara nasab dari Nabi Yakub alaihissalam. Kalau ada yang mengaku mereka juga adalah nasabnya dari Bani Yakub tapi bukan Bani Israel, itulah penyamar-penyamar itu. Lalu Allah mengatakan mereka mengingkari janji mereka. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar sehingga mereka dilaknat. Apa pembuktian laknatnya? Ketika Yesus datang kepada mereka, memberikan tanda mujizat, kekuatan dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada Yesus pertontonkan. Bukannya beriman, tapi dicela. Kenapa? Summum bukmum umyum fahum la yarjun. Hatinya tertutup dia. Sehingga Yesus ditolak. Nah, karena Yesus ditolak, maka hukum-hukumnya tidak berlaku. Hukum yang diajarkan Yesus itu tidak berlaku bagi mereka. Jadi apa yang saudara ambil dari Yesaya 42 nomor 1, Kejadian 49 nomor 10 itu tidak kena kepada Yesus. Yesus itu adalah, kalau di dalam kitab saudara, orang yang dihinakan, orang yang dinistakan sama sekali. Jadi tidak cocok dia sebagai pembawa hukum yang ditegakkan kepada bangsa-bangsa ya, dengan kronologis yang terjadi terhadap dirinya. Dia manusia yang disetarakan dengan hewan, anak domba. Kemudian dia tempat lahirnya aja dinistakan, lahir di kandang binatang. Kemudian matinya pun, bahkan bentuk rambutnya pun, bahkan wajahnya pun dihujat mati-matian di sana. Bahkan sampai pada diludahi dan seterusnya. Lalu pembenarannya kemudian adalah yang menyimpang dari kebenaran. Oh, dia melakukan itu semua rela demi untuk keselamatan. Loh, katanya untuk negakkan hukum-hukum. Kok jadi melempem? Harusnya Yesus itu dengan gagah berani mengibarkan panji Taurat kepada Bani Israel. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 7? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Malah mengutuk. Bukannya dia tegakkan hukum Tuhan itu. Harusnya tentara Romawi, Imperium Romawi, Kekaisaran Romawi diusir oleh Yesus dari sana. Supaya orang Yahudi benar-benar menegakkan hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yesus. Tapi kan faktanya tidak.
Justru dia mati sebagai orang benar, dan yang membunuhnya adalah orang yang salah. Dan anehnya, kesalahan yang dinobatkan oleh pelaku penyaliban terhadap dirinya justru menjadi karya Tuhan. Gimana ceritanya ini? Sementara oknum hamba yang diutus oleh Tuhan, dialah sendiri yang akan menegakkan hukum-hukum itu, bukan justru dia dibunuh oleh orang. Sekira gitu saudara Herdi, agar saudara sedikit memahami, melunakkan hati saudara untuk menerima kebenaran itu. Karena yang menegakkan hukum-hukum di atas muka bumi ini bukan Yesus. Yesus tak sanggup dia. Di usianya yang ke-33 tahun hampir, itu dibunuh oleh umat di mana dia datang, malah justru dia diancam dibunuh. Bahkan di konsep agama Anda dibunuh. Kalau di kami tidak, itu dibantu, diselamatkan. Kasihan dia. Andai saja tidak diselamatkan, mati dia. Jadi dia nggak sanggup untuk menjadi penopang daripada hukum Tuhan di atas muka bumi ini. Sehingga ketika Anda menemukan diri Anda Kristen, dengan segala perangkat yang ada, prosesi yang ada, sama sekali itu tidak berasal dari Yesus. Hukum yang Anda lakukan sekarang bukan hukumnya Yesus, tapi hukumnya orang Farisi. Hukum Tuhan yang dibawa oleh Yesus itu melempem, tidak diterima oleh Bani Israel. Maka muncul kemudian pembawa hukum, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu yang benar. Silakan. Host, saya kira saya sedikit lagi sebentar. Karena saya di sini udah zuhur, Bang. Saya juga mau meranjak ke gunung. Mungkin ada Bang Slamet atau abang saya Asidik yang bisa melanjutkan dengan saudara Herdi. Dialog aja dengan santai. Silakan. Oke, ya, saya tanggapi jadi. Sebelumnya ntar dulu, Pak. Bang Yuansa, Bang Rido, monitor. Aduh. Tidur. Bang Yuansa. Iya, dia nggak tidur, baru tidur dia, Bu. Oke, lanjut Pak Waligil. Bang Sidik aja lah dulu ya. Nanti kalau bangun dia. Jadi gini loh, ya. Jadi kalau kita tidak memahami maksud Tuhan, memang repot, ya. Maksud Tuhan, ya, terjadi atas apa yang terjadi kepada manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Jadi rencana Tuhan itu, Tuhan selamatkan dulu manusia dari lumpur dosa. Setelah diselamatkan, Tuhan kasih petunjuk, ya, yang menyelamatkan siapa dan ikut siapa. Nah, disitulah setelah itu Tuhan itu menghakimi. Jangan dibalik. Nah, kalau semua kan pemaparannya seolah-olah harus dihakimi dulu baru diselamatkan. Nah, itu tidak logik, ya. Jadi maksud Tuhan, rencana Tuhan adalah penyelamatan dahulu. Setelah penyelamatan, lalu kalau tidak mau tobat kepada keselamatan yang Tuhan berikan, di situ akan dihukum. Itu logiknya. Nah, penyelamatan itu terjadi kepada Kristus Yesus karena manusia sudah ada di bawah dalam kutuk dosa itu. Karena manusia tidak mampu melakukan hukum tersebut, Tuhan yang datang. Tuhan yang mewakili manusia melakukan hukum tersebut. Tuhan datang melakukan hukum tersebut, mewakili manusia melakukan hukum tersebut. Sebab hukum Taurat sangat tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Ketika Tuhan mampu melakukan hukum itu namanya dimeteraikan. Ya, dimeteraikan. Jadi hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Ketika Tuhan sudah melakukannya, manusia sudah tidak lagi melakukan hukum itu karena Tuhan sudah mengambil alih, mewakili manusia atas hukum itu. Manusia itu tinggal mengikuti Tuhan yang sudah mewakili manusia. Itu maksud Tuhan. Nah, Yesus sudah melakukannya. Dan apa yang Yesus ajarkan? Hukum apa yang Yesus meteraikan? Hukum mengasihi. Itu loh. Jadi manusia itu hanya bisa selamat ketika melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa harus apa yang dilakukan oleh Yesus? Karena Yesuslah yang mewakili kita melakukan hukum Taurat. Itu yang dimaksud oleh Paulus, dibatalkan hukum Taurat. Artinya di dalam Kristus dia sudah melakukan keseluruhan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu tidak lagi berlaku untuk manusia. Untuk manusia adalah hukum kasih. Itu tuh yang dimaksud. Nah, setiap orang yang tidak mau menerima Yesus sampai kepada akhir hidupnya atau sampai kepada akhir zaman, disitulah baru dihakimi. Begitu skenarionya di dalam Alkitab.
petunjuk dari Tuhan seperti yang terjadi. Yusuf hadir dulu baru Daud. Begitu, jangan dibalik. Jangan Daud dulu baru Yusuf. Yang terjadi, yang hadir, yang lahir dahulu Yusuf. Setelah Yusuf baru Daud. Daud itu sebagai raja, Yusuf itu sebagai penyelamat. Penyelamat Yusuf dalam kategori apa? Ketika orang Israel, orang Mesir dilanda kelaparan 7 tahun, ya, Yusuf yang menjadi penyelamat. Itu kategori. Jadi Tuhan itu bekerja bukan hanya sebatas berfirman, tetapi Tuhan mentipologikan maksud dan rencana Tuhan juga diperlihatkan secara tindakan kepada Israel yang sebagai pelaku. Ya, dilakoni rencana Tuhan, janji Tuhan itu dilakoni oleh Israel. Itulah. Jadi Tuhan memang berbicara ya dan amin. Tidak ada bangsa di bumi yang tahu tentang rencananya, hanya Israel. Makanya saya pernah katakan kan ke Suma, jika Mesias itu hadir di Mesir atau hadir di Arab, orang Arab akan pelongak-pelongo. Pelongak-pelongonya kenapa? Karena orang Arab tidak punya petunjuk. Petunjuk apa? Nubuatan. Jadi yang mempunyai petunjuk hanya Israel. Tuhan hanya memberikan petunjuk, hukum dan ketetapan hanya kepada Israel. Jadi Mesias itu harus hadir di Israel. Kalau Mesias itu hadir di Arab, orang Arab pasti pelongak-pelongo. Mereka akan tanya, kamu siapa? Karena apa? Orang Israel kagak kenal, orang Arab kagak kenal, kagak ngerti. Itu. Jadi kawan-kawan harus paham, janji Tuhan atas seluruh alam semesta itu lewat Abraham, lewat Yakub, lewat Israel, dan Kristus hadir, itulah penggenapannya. Silakan. Oke, selesai Pak ya. Oke, silakan Bang Sidik menanggapi. Oke, saya menanggapi tentang Yesus ya, dari keturunan Daud ya. Sebenarnya ini kalau saya lihat ya, dan saya baca, Yesus itu bukan dari keturunan Daud, dari suku Yehuda. Nah, coba kita lihat. Hanya 2 dari 4 pengarang Injil yang nekat mengarang silsilah Yesus, dan kedua Injil tersebut, Matius dan Lukas, terbukti menjelaskan silsilah Yesus yang tidak sama. Injil Matius yang target pembacanya adalah bangsa Yahudi menitik beratkan pribadi Yesus sebagai Raja Mesias keturunan Raja Israel yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi. Oleh sebab itu, silsilahnya dimulai dari Abraham, bapak orang Yahudi. Karangannya pun penuh dengan simbol-simbol dan pemenuhan nubuatan-nubuatan nabi zaman dulu yang mengatakan bahwa Mesias akan muncul dari keturunan Daud. Dalam silsilah Yesus versi Matius disebutkan 14 keturunan dari Abraham hingga Raja Daud. 14 keturunan dari Raja Daud hingga masa pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari masa pembuangan hingga Yesus. Nah, Injil Lukas target pembacanya adalah bangsa, bukan Yahudi. Menitik beratkan pribadi Yesus sebagai anak manusia sekaligus sebagai anak Allah. Allah semua bangsa, bukan hanya bagi orang Yahudi. Oleh sebab itu, silsilahnya dimulai dari Adam, bapa semua umat manusia, bahkan hingga kepada Allah, Bapa Adam, pencipta seluruh manusia. Nah, sebagai salah satu fans berat Paulus Lukas juga mungkin pada saat menulis ini memikirkan Yesus sebagai Adam baru atau Adam kedua. Lihat di Roma 5 nomor 12. Nah, Lukas menempuh jalur berbeda dalam silsilah dan silsilah yang disusunnya. Menurut Lukas, Yesus bukan keturunan Salomon bin Daud seperti kata Matius, tapi keturunan Nathan bin Daud, abang Nabi Salomon, yang tercantum dalam Dabre Hayamin ya, 3 nomor 5. Nama-nama dari Daud ke bawah yang disusun Lukas hampir semuanya berlainan dengan yang disusun Matius. Jumlah generasi pun tidak sama dari Daud sampai Yesus. Lukas mencatat 42 generasi, sedangkan Matius cuma 27 generasi. Tetapi kedua penulis Injil ini bertujuan sama. Intinya Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Coba kita lihat di dalam Injil Matius 1 sampai 17, menelusuri silsilah secara menurun dari Nabi Abraham sampai ke Yesus. Sedangkan Injil Lukas 3:23 sampai 38 menelusuri silsilah secara mendaki ya, dari Yesus sampai ke Adam. Baik Matius maupun Lukas berusaha menjelaskan bahwa Yesus adalah keturunan Daud.
Matius menguraikan silsilah Daud ke bawah dengan menempuh jalur Salomon bin Daud. Silsilah yang dimulai dari Nabi Abraham itu dikelompokkan Matius menjadi 3 bagian, masing-masing mencakup 14 generasi. Angka 14 yang ditetapkan Matius ini pasti diambil dari nama Daud. Dalam huruf Ibrani menggunakan 3 konsonan DWD atau delet, wat, delet. Yang dalam numerologi Ibrani dan juga Arab bernilai delet 4, wow, delet 4 sama dengan 14. Nah, jadi mungkin itu dulu. Maliki, coba Anda tanggapi. Silakan. Iya, jadi gini bro, Matius itu memang menceritakan kisah silsilah dari Daud lewat Salomo, ya. Daud itu punya beberapa anak, ya. Jadi 2 diantaranya anak Daud itu salah satunya Nathan dan Salomo. Itu kalau kamu mau baca itu di 2 Samuel 5 ayat 14 di sana tertulis. Jadi anak-anak Daud itu namanya Syamua, Sobab, Nathan, Salomo. Nah, Nathan itu adalah garis keturunan yang melahirkan turunannya itu adalah Maria. Jadi Yusuf itu dari Matius. Nah, Salomo dari Matius itu berbicara dari garis Daud, Salomo, lalu Yusuf. Di Lukas itu berbicara Daud, Nathan, lalu Maria. Itu tuh gitu. Nah, saya lupa ya mau saya sampaikan tadi. Nah, gini ya, sebentar ya. Nah, di sini kan kita berbicara tentang keselamatan, ya. Nah, memang yang relevan dibahas itu tentang dari sudut pandang Israel, karena di luar Israel itu tidak ada Tuhan menjanjikan keselamatan di luar Israel, nggak ada. Jadi kawan-kawan kan di sini posisinya di luar Israel. Sebenarnya tidak layak kita berdiskusi begini karena kagak nyambung. Sejauh apapun Anda membantah argumentasi, ya, sejauh apapun Anda membantah argumentasi, sejauh itu Anda tidak pernah layak. Tidak layaknya dalam apa? Karena Anda bukan berkiblat kepada sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, yang mana keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Itu loh, ya. Lalu Anda mengatakan di sini tentang kayak Suma tadi ya, berkata begini-begini, janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Itu janji Tuhan loh. Jadi kalau Tuhan itu punya wibawa, ya, Tuhan itu punya wibawa. Saya kasih contoh kayak gini loh. Saya Suma seorang pemimpin perusahaan. Dia mempekerjakan banyak orang di dalam perusahaannya. Lalu salah satunya itu melanggar perkataan Suma. Ya, Suma tentu geram dengan orang yang melanggar perkataan itu. Ya, orang yang diberhentikan Suma itu tidak bisa dia masuk ke ranah Suma lagi tanpa seizin Suma, gitu loh. Kalau dia masuk tanpa seizin Suma, pasti Suma itu marahnya minta ampun, karena dia Suma akan berpikir bahwa wibawanya itu diinjak-injak oleh orang yang sudah dia nyatakan salah, gitu loh. Jadi tentang Tuhan seperti itu kawan. Ya, Tuhan itu tidak mungkin ada orang yang bisa mengangkangi perkataan Tuhan, dan manusia tidak akan mungkin bisa luput atau bisa selamat dengan usahanya sendiri. Tidak mungkin. Nah, kalau manusia tidak mungkin bisa selamat dengan usahanya sendiri, bagaimana logiknya manusia itu bisa selamat? Nah, tentu manusia itu hanya bisa selamat oleh Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan, ya, karena manusia itu ada di bawah naungan kuasa perkataan itu. Jadi hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, mendamaikan perkataannya supaya manusia itu bisa luput. Demikian yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus. Karena hukum, karena aturan itu sudah mengikat bangsa Israel, ya, dan seluruh manusia, dan tidak ada satupun yang bisa melakukan. Tuhan datang mewakili manusia melakukan hukum tersebut supaya olehnya manusia selamat. Begitu. Jadi jalan ceritanya, skenarionya itu harus sesuai dengan petunjuk, harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan kita membuat suatu skenario baru.
Gitu. Oke. Jadi saya mau selesaikan ya tentang silsilah karena saya pengen itu selesai gitu lah, ya, narasi saya gitu lah. Jadi gini, di sini saya sambung tadi ya. Bro, saya sedikit lagi kalau apa, semuanya udah diam. Oke, mungkin lagi sholat Gurunda. Jadi banyak nama keturunan Salomo dalam kitab umat Yahudi, Perjanjian Lama kata umat Nasrani ya, yang Debair Hayamim. Ya, Tawarik 3, 10, 20 yang terpaksa dibuang alias dihilangkan oleh Matius agar tidak melebihi angka 14. Ternyata silsilah yang disusun oleh Matius dan Lukas tidak bersambung kepada Yesus. Mereka berdua menguraikan silsilah yang menurunkan Yusuf suami Bunda Maria, bukan silsilah Bunda Maria sendiri. Padahal Yesus adalah putra Bunda Maria yang perawan, lahir dengan kekuasaan Sang Pencipta dan sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Yusuf. Meskipun Yusuf suami Bunda Maria, namun menurut keyakinan Kristen, Yusuf sama sekali tidak melakukan hubungan badania dengan istrinya sampai utusan Sang Pencipta yang mulia itu lahir, gitu kan? Matius sendiri mengakui hal ini di dalam Matius 1:25, dan tidaklah dia menyatu dengannya sampai melahirkan putra laki-lakinya yang sulung itu. Nah, kalau kita masuk di dalam Al-Qur'an Al-Imran ayat 35, ayat 33 sampai 35 ya. Nabi Isa Al-Masih dan ibunda beliau Maryam adalah keturunan Imran, ayahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang jelas merupakan keluarga Lewi, bukan keluarga Yehuda. Hal ini tercatat dalam kitab WLE Semot. Jadi Keluaran kalau nggak salah, Keluaran 2 nomor 1. Nah, juga di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 28, Maryam dikenal sebagai perempuan keluarga Harun, Harun. Nah, jelas bahwa Nabi Isa bin Maryam yang atau Yesus oleh doktrin Kristen bukan keturunan Daud. Meskipun Matius dan Lukas sudah berusaha keras untuk menjelaskan hal itu dengan silsilah yang berbeda. Dengan kata lain, Yesus bukan Bani Israel suku Yehuda, melainkan Bani Israel suku Lewi. Sesuai dengan garis keturunannya, ibundanya yang serumpun dengan Musa dan Nabi Harun. Sesuai dengan sejarah bahwa imam-imam Bani Israel umumnya memang berasal dari suku Lewi. Tentang ini, sebetulnya diam-diam Lukas pun sudah mengakui bahwa Maria dan putranya Yesus adalah suku Lewi. Di dalam Lukas 1 nomor 5 tertulis bahwa Elisabeth istri Zakaria, ibunda Yohanes adalah keturunan Harun. Nah, di dalam Lukas 1:36, sedangkan dalam Lukas 1:36 dijelaskan bahwa Elisabeth dan Maryam adalah sekeluarga. Juga estimasi Lukas 3:23 bahwa usia Yesus kira-kira 30 tahun ketika mulai tugas kerasulan merupakan indikasi bahwa Yesus memang suku Lewi. Sebab menurut kitab Benibdar ya, bilangan 4 nomor 47, para imam dari suku Lewi baru wajib melakukan tugas imamatnya setelah berusia 30 tahun. Dengan demikian, jika Kristen tetap menginginkan silsilah Yesus tersambung ke Daud melalui garis keturunan Yusuf, maka konsekuensinya mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah anak biologis Yusuf. Sekali lagi ya, dengan demikian jika Kristen tetap menginginkan silsilah Yesus tersambung ke Daud melalui garis keturunan Yusuf, maka konsekuensinya mereka harus mengakui bahwa Yesus anak biologis Yusuf. Atau mereka boleh bentar ya. Ya udah, mungkin seperti itu. Oh, saya tambahkan sedikit ya, satu detik saya. Putra Yesus ya. Putra Yesus jelas merupakan suku Lewi dan tidak ada urusannya dengan nubuat tentang Mesias yang konon katanya berasal dari keturunan Daud. Oke, jadi saya buktikan aja ya, biar Anda juga paham. Jadi silsilah di dalam Quran itu silsilah keliru, kawan. Ya, ini. Ya. Jadi Daud yang saya baca di dalam Bible. Iya. Maksudnya silsilah di dalam Quran bahwa anak Maryam putri Imran itu silsilah keliru, ya. Imran itu ini ya,
di dalam Alkitab itu Amran, ya, itu hidup di zaman Musa. Jadi ayahnya Musa. Nah, nggak mungkin kan? Jadi nanti saya buktikan ya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada, dan juga yang ada di luar negeri. Apa kabar hari ini? Hari Sabat, hari Sabtu ya. Semoga sahabat semua lagi dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya. Tadi kita lagi berdialog dengan sosok manusia yang namanya laki tapi suaranya perempuan gitu ya. Jadi kalau di sini namanya laki, suaranya perempuan, dan itu mirip sekali dengan suaranya Mbak Rati gitu. Tadi dia banyak menarasikan tentang konsep imannya dia, tapi itu terbantahkan kemudian oleh data-data yang ada di dalam kitabnya sendiri yang mereka ambil dari bangsa lain gitu ya. Beliau pamit kemudian setelah memberikan narasi yang menurut saya narasinya itu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dia sendiri gitu. Oke, cek suara saya nggak ada ya? Suara saya ada nggak kawan-kawan? Kok ada yang mengatakan suara saya nggak ada? Bismillah, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Allah. Suara saya ada nggak? Ada. Kok dibilang nggak ada, gimana sih? Jangan main framing dong. Ya, oke. Baik teman-teman sekalian, kita sudahi ya, karena kita sudah mendengarkan beberapa materi tadi ya. Mana materi-materi yang kita sajikan alhamdulillah bisa dijadikan sebagai edukasi kepada kita semua. Bahwasanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Kristen itu tidak ada satupun yang kemudian bisa mereka pertanggungjawabkan berdasarkan data yang akurat dan relevan dengan pengajaran Nabi yang ada di dalam kitab yang mereka gunakan dari kitabnya orang Yahudi. Untuk itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya kita sudah menyampaikan kepada mereka, kita sudah sampaikan data-data kepada mereka. Tugas mereka kemudian untuk menentukan langkah apakah yang kita sampaikan ini adalah keliru atau tidak. Yang pasti kemudian bahwasanya yang kita sampaikan kepada mereka ini adalah apa yang kita temukan di dalam kitabnya mereka sendiri, bukan kitab mengada-ngada atau menambah dan mengurangi. Jadi kitabnya itu jelas sekali menceritakan tentang apa yang ada dalam keadaan yang sebenarnya ini terkait dengan keberadaan Yesus. Tadi kan kita membahas tentang saudara Yesus ya. Di awalnya apakah Yesus itu punya saudara, dan ternyata memang Yesus punya saudara-saudara. Itu juga materi yang semalam kita sajikan. Kemudian bergulir dari beberapa narasumber berakhir ke Herdi. Kalau Herdi tidak penting, cuman asumsi aja, cuman asumsi pikun, dan hanya orang pikun yang bisa menerima asumsinya si Herdi. Jadi gak terlalu penting kurasa untuk kita beritakan atau kita sampaikan gitu. Cukup Bang Sidik mampu menangani si Herdi ini. Oke ya, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya izin karena ini mau berangkat ke gunung seperti biasa. Insyaallah sebentar malam kita akan jumpa kembali di sesi yang berbeda dengan tema yang berbeda tentunya. Tetap sehat saudara-saudaraku, tetap dalam keadaan prima ya, tetap dalam keridhaan Allah. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada antum semua, laki perempuan, tua dan muda ya, semuanya disehatkan oleh Allah, diberi kemudahan di dalam urusan duniawi dan di akhirat, dan dijadikan anak-anak antum sebagai anak soleh dan soleha. Orang tua kita baik yang sudah meninggal mendahului kita ataupun yang masih hidup senantiasa diberi nikmat
keselamatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.